Otherworldly Evil Monarch Chapter 11. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Jun Xie adalah seorang pembunuh bayaran dalam kehidupan masa lalunya. Dia tahu dunia dan kesulitannya yang tak terhitung banyaknya. Karena itu, ia dengan mudah memahami pikiran gadis kecil yang berdiri di depannya. Dia mengerang ketika dia merenungkan keadaan mengecewakan pemilik pertama dari tubuh ini. Dia begitu tidak berguna sehingga bahkan pelayan mudanya takut padanya. Dia menghela nafas dan berkata, "Pekerjaanmu di sini selesai, kamu bisa pergi sekarang." Little Ke membungkuk padanya dan meninggalkan ruangan. Dia berpikir, "Kamu tidak akan bisa menyakitiku selama aku menjauh darimu. Lagi pula, kamu tidak akan bisa menangkapku dengan tubuhmu yang lemah." Jun Xie pergi ke jendela dan mengambil napas dalam-dalam. Dia kemudian menghendaki kinya untuk memeriksa keadaan tubuhnya saat ini. Jun Xie telah mengamati perubahan dalam dirinya sejak dia bangun. Namun, dia belum punya waktu untuk melakukan analisis situasi secara menyeluruh. Jadi, dia terkejut melihat perubahan dalam dirinya. Dia memperhatikan bahwa dia bisa melihat pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Bahkan, dia bahkan bisa melihat apa yang terjadi pada jarak 30 kaki. Dia bahkan bisa menghitung jumlah kaki serangga kecil yang merangkak di lantai. Seluruh dunia telah berubah di depan matanya. Dia melihat pepohonan dan rerumputan sebagai hijau subur dan penuh vitalitas. Jun Xie tidak merasakan sengatan di matanya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari untuk waktu yang lama. Matahari terasa bagaikan bola kehangatan, tidak ada lagi. Jun Xie memperhatikan bahwa ada juga peningkatan kemampuan pendengarannya. Sekarang, dia bisa mendengar bahkan suara-suara samar yang dibuat oleh serangga yang bergegas di rumput dan cacing tanah menggeliat di tanah. Dia benar-benar mulai melihat keindahan dunia. Dunia tiba-tiba memikatnya. Jun Xie hanya memiliki perasaan seperti itu di kehidupan masa lalunya ketika kultivasinya dalam seni internal telah menembus ke tahap praselestial. Tetap saja, itu belum menyelimuti seluruh tubuhnya. Jun Xie adalah transenden yang lahir dari surga dan bumi. Dia merasa gembira. Mungkinkah saya telah mencapai tahap praselestial hanya dengan latihan malam? Bukankah itu terlalu cepat? Namun, dia kecewa melihat aliran ki di dalam tubuhnya. Aliran ki di dalam tubuhnya menjadi jernih. Namun, masih lemah. Ki semacam itu hanya bisa digunakan untuk memotong sayuran. Itu pasti tidak bisa digunakan dalam pertarungan nyata. Ki-nya tidak akan begitu lemah jika dia telah melangkah ke tahap praselestial. Bagaimana bisa tubuhnya tampil di spesifikasi tinggi jika dia tidak melangkah ke tahap prasurgawi? Jun Xie menebak bahwa itu bisa terjadi karena Art of Unlocking Heaven's Fortune. Semangatnya terangkat ketika pikiran ini terlintas di benaknya. Jun Xie merasa terpana saat dia menyingsingkan lengan bajunya. Bisakah tubuhnya dianggap sebagai milik manusia? Dia memiliki lengan seputih salju yang halus dengan semburat merah muda. Lengannya bisa membuat wanita malu. Hatinya hancur ketika dia melihat dirinya di cermin perunggu. Wajahnya terlihat sama. Namun, wajahnya menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Jun Xie membenci wajah seperti ini. Itu adalah wajah anak lelaki berbunga-bunga. Itu milik seorang anak lelaki berbunga-bunga dengan kulit putih susu dan tubuh yang terlihat lemah. Jun Xie merasa seolah-olah dia melihat hantu. Dia tertawa dan bergumam. Ketika saya datang ke dunia ini, situasiku mirip dengan seseorang yang telah melihat hantu. Saya tidak akan terkejut jika sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dia memiliki sesi pembersih full rending meridian malam sebelumnya. Bahkan, dia mungkin telah membuka sedikit celah di pintu dari Art of Unlocking Heaven's Fortune. Lalu, bagaimana mungkin tubuhnya begitu lemah? Jun Xie memeriksa ulang tubuhnya dengan faktor-faktor ini dalam pikiran. Dia terkejut melihat bahwa otot dan dagingnya telah diatur ulang menjadi lebih padat dan lebih keras, meskipun penampilan luarnya tampak rapuh. Bahkan struktur tubuhnya dalam kehidupan masa lalunya tampak kurang kuat daripada kondisi saat ini. Kualitas tubuhnya, termasuk kerangka-kerangka dan meridian, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tubuhnya saat ini dapat digambarkan sebagai diberkati. Sepertinya itu adalah tubuh terbaik untuk berlatih seni bela diri. Tidak ada yang bisa menebak bahwa pemilik tubuh yang tampaknya rapuh ini bisa menjadi pembunuh bayaran. Jadi, itu adalah kamuflase alami untuk Jun Xie. Jun Xie mulai merasa lebih bersemangat terhadap pelatihannya saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya. Dia merasakan keinginan untuk mendapatkan kembali kekuatan aslinya secepat mungkin. Sesuatu yang tak terpikirkan terjadi di kediaman Jun selama bulan berikutnya. Debauche terkenal Jun Mo Xie tinggal di dalam rumahnya selama sebulan. Dia tidak pergi untuk mengejar huligannya, atau mengunjungi Flowery Night Lodge, atau untuk adu ayam dan balap anjing, bahkan untuk pembakaran dan pembunuhan. Sebaliknya, ia menghabiskan waktunya di kamarnya, atau di perpustakaan. Yang paling mengejutkan adalah bahwa dia bahkan tidak mencoba untuk mengambil kebebasan dengan para pelayan. Bahkan, dia menjadi sopan terhadap para pelayan.
Semua orang di rumah tangga Jun menemukan kejadian ini aneh. Mereka merasa seolah-olah matahari telah terbit dari barat atau utara atau selatan. Tampak jelas bahwa matahari belum terbit dari timur mengingat keadaan mereka saat ini. Anggun surgawi yang terhormat di atas. Bumi hebat yang ramah. Anda akhirnya membuka mata Anda untuk mendukung kami. Tuan muda ketiga akhirnya menunjukkan tanda-tanda menuju menjadi orang yang lebih baik. Bahkan kakek Jun merasa lega melihat ini. Dia merasa bahwa Jun Moxie akhirnya melakukan upaya ke arah perbaikan kepribadiannya. Jun Xie akhirnya berhasil mencapai tahap pertama dari Art of Unlocking Heaven's Fortune. Dia juga berhasil menstabilkan kultivasinya hingga batas tertentu. Selain itu, ia telah mengumpulkan pengetahuan yang layak tentang benua Xuan-Xuan. Pengetahuannya tentang benua itu tidak setara dengan sejarawan manapun, tetapi ia bisa dianggap sebagai sarjana jika pengetahuannya harus dibandingkan dengan pengetahuan asli Jun Moxie. Faktanya, Jun Xie dan Jun Moxie yang asli berbeda dengan surga dan bumi. Namun, Jun Xie tidak puas tentang pagoda 9 lapis 7 warna dalam kesadarannya. Dia masih di lapisan pertama bahkan setelah sebulan kerja keras. Dia telah menguji dirinya sendiri untuk menembus lapisan kedua. Tapi, dia selalu berakhir menderita kesakitan setiap kali dia mencoba menguji kemajuan dalam dirinya. Rasa sakit yang dia rasakan setara dengan terjebak oleh 10 juta jarum panjang. Ini menyebabkan dorongan yang lebih kuat dalam Jun Xie untuk mencapai lapisan kedua. Lapisan pertama telah memberinya Art of Unlocking Heaven's Fortune yang luar biasa. Jadi, dia yakin bahwa lapisan kedua dan ketiga memiliki penawaran yang lebih baik di toko. Namun, akses itu masih ditolaknya. Jun Xie tidak yakin apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki situasi. Dia terus berusaha, tetapi tidak berhasil. Bahkan seseorang dengan ketekunan Jun Xie akhirnya memutuskan untuk menyerah. Dia tampaknya berdamai dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa mencapai lapisan kedua dengan cara biasa. Dia percaya bahwa kesempatan yang tepat akan muncul dengan sendirinya untuk masuk ke lapisan kedua, seperti itu dalam kasus tahap pertama. Akan sia-sia baginya untuk terus mencoba sampai kesempatan yang tepat tiba. Jadi, dia memutuskan untuk terus berlatih seni. Bagaimanapun, jumlah upaya tidak membuat perbedaan. Sementara itu, pengetahuan Jun Xie tentang Xuan Qi yang diteruskan oleh keluarga Jun telah meningkat luar biasa. Dia menyadari bahwa Xuan Qi dan kekuatan internalnya sekarang hampir sama dengan yang ada di kehidupan masa lalunya. Dapat dikatakan bahwa kedua Qi Art ini ada di antara dua klasifikasi yang berbeda. Namun, perubahan kualitatif terjadi dan memicu transformasi dalam warna Qi setiap kali seorang praktisi Xuan Qi melakukan terobosan. Ini mengingatkan Jun Xie dari seni 5 racun yang dia temui dalam kehidupannya di masa lalu. Tapi, Xuan Qi tidak mengandung racun. Jun Xie berlatih seni Unlocking Heaven's Fortune. Jadi, dia memandang rendah apa yang disebut Xuan Qi. Tapi, dia memutuskan untuk berlatih di Xuan Qi untuk menipu publik. Dia berhasil mencapai tingkat keempat Xuan Qi, dan memutuskan untuk berhenti di sana. Xuan Qi berkisar dari tingkat pertama hingga ke-9 di benua Xuan-Xuan. Itu diikuti oleh Silver Xuan, Gold Xuan, Jade Xuan, Earth Xuan, Sky Xuan dan Spirit Xuan. Level pertama hingga ketiga ditandai oleh warna merah terang, merah muda merah, dan merah tebal. Tingkat keempat hingga keenam ditandai oleh warna-warna ungu muda, stabil ungu dan ungu tebal. Tingkat ketujuh hingga kesembilan ditandai oleh warna ungu hitam, abu-abu hitam dan hitam gelap. Level perak ditandai oleh warna perak, dan emas oleh warna emas. Tingkat jade ditandai oleh warna hijau, dan peringkat bumi dengan warna kuning. Peringkat sky ditandai oleh warna biru. Namun, peringkat Rose Xuan tidak berwarna. Sangat sulit untuk maju melalui masing-masing tahap Xuan Qi karena seseorang harus melalui banyak rasa sakit. Itu sangat mirip dengan latihan kekuatan internal menjelajahi sumsum. Jun Xie hanya bisa memancarkan warna ungu muda dari Xuan Qi tingkat keempat dalam kondisi saat ini. Itu adalah hasil yang sedikit ketika status kemajuannya dipertahankan. Otherworldly Evil Monarch Chapter 12. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Jun Xie sedang berbicara dengan Little Ke karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Little Ke tidak terlalu membuatnya takut akhir-akhir ini, karena perilakunya yang berubah dalam beberapa hari terakhir. Dia masih takut terlalu dekat dengannya. Namun, dia tidak membencinya, terutama bercerita. Gadis itu akan membawa pot dupa di kamar Jun Xie pada jam yang sama setiap hari, dan akan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Dia akan mengedipkan matanya saat dia duduk di depan Jun Xie. Dia mengikuti karakter dan emosi dari masing-masing cerita. Dia bersorak, tertawa, dan menangis dengan karakter. Dan, dia merasa senang ketika seorang pangeran tampan tiba dalam cerita. Jun Xie pernah menceritakan kisah malang putri kecil yang malang itu. Gadis kecil itu begitu tersentuh hingga menangis. Bahkan,
Dia menangis sepanjang hari. Jun Xie bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menceritakan kisah tragis kepada wanita lagi. Air mata itu bisa menenggelamkan seseorang sampai mati. Suatu hari, Jun Xie sedang menceritakan kisah monyet Sun ditangkap di 8 Diagram Furnace to Little Ke. Little Ke memegang pot dupa di tangannya dan berdiri di depannya. Dia terus mengedipkan matanya sambil mendengarkan ceritanya. Tiba-tiba, seorang pengawal bergegas masuk dan berkata, Tuan Muda Tang telah tiba. Tuan Muda Tang. Jun Xie mengangkat kepalanya dengan bingung. Dia kemudian mencari kenangan yang terkait dengan orang ini di kepalanya. Dia kemudian berkata, kirim dia. Bakso mulai berguling ke arahnya dari halaman. Teriakan itu terus bergulir. Tuan Muda ketiga, Bro Termosie, tolong selamatkan saya. Saya terjebak dengan masalah mengerikan. Jun Xie kagum melihat pembicaraan Bakso. Dia akhirnya mengerti bahwa itu adalah seorang pria ketika datang mendekatinya. Orang ini tampaknya tidak memiliki leher, setidaknya Jun Xie tidak bisa melihatnya. Dia memiliki bahu lebar, lengan dan paha pendek dan tebal, dan kepala bundar. Lapisan lemak di tubuhnya bergerak naik dan turun di udara saat ia berlari. Mereka tampak seperti ombak yang mengamuk di sungai Yangtze. Dia bisa digambarkan sebagai kebalikan dari batang bambu. Dia tidak terlihat seperti manusia dari sudut manapun. Dia berjalan dari pintu halaman. Dia terus menyeka keringatnya, meskipun dia baru berjalan beberapa langkah. Dia tampak sangat lelah. Orang ini adalah tuan muda keluarga Tang. Namanya Tang Yuan. Status keluarga Tang ini setara dengan keluarga Jun. Jun Xie berpikir, dia memang terlihat seperti dia, tapi dia terlihat lebih besar dari sebelumnya. Tuan muda Tang, ada apa denganmu? Mengapa kamu berteriak agar aku menyelamatkanmu? Siapa yang memancingmu kali ini? Jun Xie menahan tawannya saat dia melihat sahabat Jun Mo Xie. Tuan muda Tang tampak marah. Nenek berdarah. Siapa lagi selain hantaman dari keluarga Li dan Meng? Dia mencoba membuka matanya di antara daging tebal wajahnya, dan berhasil membuka dua celah sempit. Dia melanjutkan, saudaraku, aku berada di Tousan Gold Hall selama 10 hari terakhir. Saya telah kehilangan 150.000 liang perak. Tuan muda ketiga, tolong bantu saya. Kalau tidak, orang tua saya akan memukuli saya sampai mati. Jun Xie tertegun, ratusan 50.000 keping perak. Bagaimana Anda bisa kehilangan begitu banyak uang? Bahkan, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Petik 2. Tang Yuan menghela nafas panjang. Aku menang pada awalnya. Saya telah memenangkan sekitar 50.000. Mengapa kamu terus bermain jika mereka tidak membiarkanmu menang setelah itu? Untuk apa Anda kehilangan banyak uang? Kamu punya nyali. Jun Xie menatapnya dan bertanya. Tang Yuan tidak berani menentang poin Jun Xie. Sebagai gantinya, dia menggerutu. Apakah kamu tidak kehilangan 100.000 liang sebulan lalu? Saya hanya kehilangan jumlah yang sedikit lebih tinggi dari milik Anda, dan Anda. Kenapa kamu memberitahuku semua hal ini? Tidak bisakah keluarga Tang Anda mampu membayar 150.000 liang untuk Anda? Mengapa Anda datang ke sini berteriak? Jun Xie menyadari bahwa orang-orang semacam ini tidak dapat dihakimi berdasarkan akal sehat. Orang-orang ini adalah tuan muda hemat yang biasa. Apakah ayahmu sendiri akan membunuhmu dengan bayaran 150.000 perak? Bukannya kamu belum kehilangan uang sebanyak itu sebelumnya? Setelah saya kehilangan semua uang saya mengatakan kepada mereka bahwa saya akan pulang untuk mendapatkan lebih banyak. Kemudian, Li Bo mulai memprovokasi saya. Dia mengatakan bahwa semua orang lelah, dan bahwa mereka akan pergi jika saya tidak tinggal di sana. Saya menjadi marah, dan Tang Yuan memandang Jun Xie dengan wajah yang dipenuhi dengan penyesalan. Tiba-tiba, Jun Xie mulai merasa khawatir, dan, apa? Seseorang bisa kehilangan bangsanya, tetapi tidak wajahnya. Saya menggadaikan batu giok dan pedang saya yang berharga untuk 300.000 pembohong perak dalam kondisi impulsif. Saya pikir saya akan memenangkan semua uang saya kembali. Tapi, saya tidak berharap, bahwa saya akan kehilangan semuanya, kata Tang Yuan dengan ragu-ragu. Kamu bilang bahwa seseorang bisa kehilangan orang-orangnya, tetapi tidak menghadapi. Aku ingat ayahmu menghabiskan banyak uang untuk membeli Snow Booster Sword yang terkenal untukmu. Senjata ilahi itu dapat memotong besi seperti lumpur. Giok itu terbuat dari Wam Jade. Ayahmu telah membayar 1 juta liang untuk membeli aset itu untukmu. Namun, Anda menggadaikan mereka hanya untuk 300.000 liang. Tidak ada yang bisa membuat kerugian seperti ini dalam penjualan murah. Jun Xie terdiam. Pria ini benar-benar menyapu. Aku juga punya peraturan. Kau tahu, tapi, pikiranku menjadi mati rasa. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan keadaan pikiran saya saat itu, gerutu Tang Yuan. Kamu masih memiliki surat janji, bahkan jika kamu kehilangan harta milikmu. Jadi, Anda dapat menebus aset Anda nanti.
Saya tahu bahwa ayahmu sangat mencintaimu. Dia, paling banyak, akan menegurmu. Dia tidak akan membunuhmu karena ini. Apalagi keluarga Anda punya banyak uang. Apakah ini masalah yang serius? Jun Xie mendengus 2 kali. Omong kosong. Kedua barang ini adalah harta karun. Bagaimana saya tidak ingin memenangkan mereka kembali? Tang Yuan menjawab dengan marah. Tapi, kamu tahu betul tentang peraturan kakekku. Anda melihatnya sendiri, apa yang harus saya pikul terakhir kali? 1 lapisan kulit saya telah terkoyak karena pemukulannya. Petik 2. Namun, kamu terus bertaruh. Apa yang kamu gadaikan kali ini? Saya tahu Anda memiliki banyak aset berharga. Tapi, Anda tidak memiliki hal lain yang bernilai sejuta liangs. Jun Xie adalah seorang pria yang berpengalaman ketika datang ke psikologi terkait dengan perjudian. Dia tahu bahwa teman gemuk Jun Mo Xie ini tidak akan cemas jika dia tidak mempertaruhkan sesuatu yang tidak bisa dia pulihkan. Ya, sebenarnya, aku tidak punya sesuatu yang berharga untukku. Jadi, saya menggadaikan istri saya. Wajah Tang Yuan tampak penuh penyesalan dan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Aku bahkan belum menikah dengannya. Ah, Little kemegap-megap dan membelalakkan matanya karena terkejut. Dia menatap Tang Yuan dengan jijik di matanya. Dia berpikir dalam hatinya, cukup sulit bagi tuan muda untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan sekarang temannya ini telah tiba. Apa? Kamu menggadaikan istrimu? Kau menarik istrimu ke dalam kekacauan ini? Jun Xie hampir menjatuhkan kursinya. Dia merasa akan pingsan. Ini terlalu mengejutkan. Itu tidak terpikirkan. Tunangan Tang Yuan adalah putri Sun Chenghe, wakil menteri Kementerian Kehakiman. Kecantikan dari keluarga bergengsi telah terseret ke dalam Tousan Gold Hall. Berita ini akan menarik banyak ejekan dan tawa yang tak terhingga jika disebarkan. Putra Menteri Pendapatan Negara pergi berjudi, dan kehilangan putri wakil menteri kehakiman dalam taruhan. Kakek Tang akan memompa semua lemak dan minyak dari tubuh gemuk ini dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk Sky Lantern jika dia mengetahui hal ini. Aku tidak menyeretnya ke sana. Tang Yuan hampir menangis. Tapi aku menandatangani surat promes, menggadaikannya untuk sejuta liangs, itu ditulis dalam warna hitam dan putih. Saya menandatanganinya. Petik 2. Babi, kamu babi. Dia adalah putri dari wakil menteri kehakiman, dan Tang Yuan adalah putra dari menteri pendapatan negara. Kejadian ini memiliki kapasitas untuk mempengaruhi masa depan dan reputasi kedua keluarga bergengsi itu. Namun, dia telah menggadaikan calon istrinya hanya untuk sejuta orang. Kamu juga menandatanganinya. Apa yang terjadi pada sejuta liangs? Petik 2. Saya kehilangan mereka juga. Tang Yuan jatuh ke tanah, dan mulai menangis dan meratap. Ini menyebabkan tanah bergetar sedikit. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan uang atau tunangan saya. Tapi, mereka akan membuat surat promes menjadi publik jika saya tidak memberi mereka sekitar 1.500.000 liangs dalam waktu 3 jam. Petik 2. Ya Tuhan, Jun Xie terdiam. Bagaimana itu bisa menjadi 1.500.000 liangs? Bukankah seharusnya hanya sejuta liangs? Uang ekstra adalah harga untuk memberi saya 3 jam untuk mendapatkan uang. Tolong selamatkan saya, Tuan Muda ketiga. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Petik 2. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Apa yang membuatmu berpikir aku punya uang sebanyak itu? Kata Jun Xie. Apakah kamu serius? Saya bisa dengan senang hati membunuh orang seperti Anda, dan Anda mengharapkan saya untuk membantu seorang penjudi seperti Anda. Itu masalah lain bahwa saya tidak punya banyak uang dengan saya. Tetapi, bahkan jika saya memiliki jumlah uang ini, saya tidak akan meminjamkannya kepada Anda. Aku tidak butuh uang darimu. Roh Tang Yun terangkat. Dia mengedipkan matanya yang kecil dan berkata, kamu belum mengunjungi Tousan Gold Hall belakangan ini. Jadi, Li Feng dan Meng Haizhou telah mengajukan syarat bahwa mereka akan mengembalikan surat promes kepada saya jika saya dapat membawa Anda untuk bertaruh beberapa putaran dengan mereka. Petik 2. Apakah saya memiliki tingkat prestise yang tinggi? Jun Xie menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan cara-cara boros dari pemilik asli tubuh ini. Kemasyurannya di aula perjudian telah melampaui semua gagasan tentang popularitas. Otherworldly Evil Monarch Chapter 13. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Ini adalah kebenaran, Tuan Muda ketiga. Tang Yuan meraih lengan Jun Xie saat dia berbicara. Jun Xie merasa seolah-olah lengannya telah dibungkus dengan lapisan minyak. Mereka berjanji bahwa mereka akan menyerahkan surat promes kepadaku segera setelah Tuan Muda ketiga memasuki aula 1000 emas. Mereka tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Petik 2. Oh, apakah mereka mengatakan itu? Jun Xie mengerutkan kening. Matanya berkedip saat dia memikirkannya. Sesuatu terasa salah tentang seluruh situasi. Diskusi ini seharusnya tentang Tang Yuan kehilangan istrinya dalam taruhan. Bagaimana dia akhirnya menjadi bagian dari itu?
Semacam permainan busuk tampaknya terlibat dalam situasi ini. Apakah dia target konspirasi? Jun Xie yakin itu adalah setup. Jun Mo Xie yang asli adalah seorang idiot. Emosinya akan meledak ketika mendengar tentang bagaimana saudaranya diintimidasi. Dia akan senang mendengar tentang bagaimana lawan-lawannya memberinya kepentingan yang begitu besar. Sifatnya yang lancang akan membawanya langsung ke perangkap yang ditetapkan oleh musuh-musuhnya. Jika jebakan benar-benar diletakkan, maka musuh memiliki pengetahuan penuh tentang karakter Jun Mo Xie. Tapi, mengapa seseorang memasang perangkap terperinci untuk orang yang tidak berguna seperti Jun Mo Xie? Konspirasi ini mungkin dimaksudkan untuk kakek Jun. Mungkin ada dalang lain di belakang orang-orang ini. Bagaimanapun, orang-orang biasa seperti mereka tidak akan berani memprovokasi kakek Jun. Jun Xie memandang Tang Yuan saat dia mencoba mencari tahu perannya dalam konspirasi. Apakah dia teman atau musuh? Dia memperhatikan ekspresi takut Tang Yuan. Lemak ini adalah patsi mutlak jika dia tidak berpura-pura. Dan, dia adalah aktor yang hebat jika dia pura-pura takut. Faktanya, dalam kasus itu, dia benar-benar orang yang sangat berbahaya, yang wajah aslinya tersembunyi di balik topeng ketakutan. Jun Xie mulai bertanya-tanya apakah dia harus atau tidak pergi ke Tousan Gold Hall. Namun, ia mencapai keputusan dalam beberapa detik. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan melewatkan acara yang begitu menarik. Kenapa dia takut kalah dengan keterampilan judi? Selain itu, dia tidak akan mengetahui identitas musuh-musuhnya jika dia tidak pergi. Jun Xie tidak percaya membiarkan musuh-musuhnya berkomplot di belakang punggungnya. Dia percaya dalam mengungkapkan identitas mereka dan membunuh mereka. Jun Xie tersenyum ketika dia diam-diam mengedarkan seni ilahi dari Unlocking Heaven's Fortune. Aku tidak akan kalah meskipun mereka penjudi hebat. Terlalu mudah bagiku untuk menipu dengan energi internal semacam ini yang aku miliki. Jun Xie tampaknya telah mengambil keputusan. Dia berbalik dan bertanya kepada Little Ke, berapa banyak uang perak yang kita miliki? Little Ke merasa senang sekaligus malu ketika mendengar kata, kami, dalam pertanyaan Jun Xie. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang manis. Dia tersipu dan menjawab, jika kita mengurangi uang yang dipotong oleh tuan tua terakhir kali, kotak perak menyimpan 120.000 tagihan perak liang, 30.000 tagihan emas liang, 300 daun emas liang, 100 ingot perak putih, fragmen perak. Cukup, itu sudah cukup, aku tidak akan menggunakan banyak uang. Jun Xie menghentikan Little Ke ketika dia terus melaporkan kekayaan Jun Mo Xie secara detail. Dia bahkan akan menyatakan jumlah koin tembaga milik Jun Mo Xie jika dia tidak dihentikan. Dapatkan 50.000 tagihan liang perak, dan atur selusin keping perak, kata Jun Xie. Tang Yuan melompat. Dia menangis. Jumlah ini sangat sedikit. Itu tidak akan cukup. Saudaraku, tuan muda ketiga, jumlah ini bahkan tidak akan menutupi sebagian dari utangku. Apakah Anda mencoba mengirim saya ke kematian saya? Aku memohon Anda. Saudara Tang, bukankah Anda mengatakan bahwa surat promes akan dikembalikan kepada Anda segera setelah saya memasuki Tousan Gold Hall? Saya pergi ke sana untuk berjudi, bukan untuk memberi mereka uang. Mengapa Anda ingin saya membawa begitu banyak uang? Bukankah itu akan membebani saya? Apakah Anda tidak memiliki kepercayaan pada keterampilan judi saya yang tak tertandingi? Jawab Jun Xie, keterampilan judi Anda yang tak tertandingi. Mata bodoh Tang Yuan menjadi terkejut. Ini bukan prestasi biasa baginya. Mulutnya berkedut. Dia akan tertawa terbahak-bahak jika pikirannya tidak dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah melihat Anda menang dengan keterampilan judi Anda yang tak tertandingi. Keterampilanmu tentu tak tertandingi, tapi mungkin itu keahlianmu yang kalah. Tidak masalah. Semuanya akan baik-baik saja selama Anda ikut dengan saya. Aku tidak akan takut pada apapun, selama aku mendapatkan surat promes. Anak sedikit asteris H. Bagaimana saya bisa kehilangan akal sejauh menggadaikan istri saya sendiri? Ini benar-benar masalah aneh. Bahkan, lebih baik mengambil sedikit uang. Setidaknya, kerugiannya akan terbatas dalam kasus itu. Jun Xie menyimpan tagihan di pakaiannya. Dia kemudian memerintahkan untuk menyiapkan beberapa kuda. Tang Yuan menjadi sangat tidak sabar dan takut. Dia memutar mata kecilnya saat dia berguling ke pintu. Tuan muda ketiga, tolong cepat. Semuanya akan berakhir jika kami bertemu kakekmu. Anda tidak tahu berapa banyak tekanan yang harus saya lalui. Setiap kali saya datang untuk mengunjungi Anda, Tang Yuan menghela nafas. Jun Xie tertawa ketika dia menaiki kudanya. Tapi hari ini, kamu sepertinya tidak takut. Kuda Tang Yuan meringkuk dan gemetar saat dia memasangnya. Kukunya hampir membungkuk ke tanah. Itu hanya bisa berdiri setelah melakukan banyak usaha. Kuda itu sepertinya bertanya-tanya. Saya pernah membawa banyak orang di masa lalu. Saya sudah berlari sambil membawa jenderal bersama dengan baju besi mereka. Tapi, mengapa saya tidak bisa membawa orang ini?
Saya bisa kehilangan kuku depan saya dengan sedikit kesalahan perhitungan. Jun Xie tidak bisa menahan tawa. Dia kemudian mulai menunggang kudanya. 8 pengawal dengan tubuh kokoh mengikutinya. Kuda Tang Yuan juga mulai bergerak dengan susah payah. Itu meringkuk dengan keras saat menyusul Jun Xie. Mereka akhirnya tiba di Easterly Wind Street. Itu adalah jalan paling mewah di seluruh kota Tianxiang. Jalanan dipenuhi orang, dan penuh dengan kegiatan. Tang Yuan memimpin tanpa pertimbangan kondisi kudanya. Dia terus melihat ke belakang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tampak khawatir karena Jun Xie bergerak agak terlalu lambat. Sebuah restoran bernama Tousan Miles Fragrance Restaurant terletak di sebelah utara setelah melintasi Easterly Wind Street. Itu milik keluarga Li. Ada halaman besar yang tidak digunakan di belakang restoran. Ini adalah tempat yang dikenal sebagai Tousan Gold Hall. Ini adalah tempat di mana tuan muda keluarga bangsawan menghabiskan banyak uang. Tidak ada batasan untuk bertaruh di tempat ini. Orang bisa bertaruh apapun yang diinginkannya. Jun Xie hendak memasuki tempat ketika beberapa orang muncul dari sisi jalan. Mereka sepertinya mengikuti seorang wanita muda. Wanita itu berteriak ketika dia maju ke depan. Berhenti mengikutiku. Kamu membuatku jengkel sampai mati. Salah satu rekan berusaha membujuknya saat mengikutinya. 8 pengawal mengikuti di belakang mereka. Wanita itu tampaknya milik keluarga kaya. Jun Xie menatap wanita muda itu. Dia tampak cemberut, namun, dia tampan. Tiba-tiba, mata wanita yang marah itu jatuh pada Jun Xie saat dia tengah menatapnya. Dia berteriak, "Kamu bejat. Apa yang kamu lihat?" Wanita muda itu telah memutuskan untuk mengeluarkan kemarahannya pada playboy terkenal Jun Mo Xie. Otherworldly Evil Monarch Chapter 14. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Tiba-tiba, kenangan dari kehidupan masa lalu Jun Xie melintas di depan matanya. Dia kaget. Dia juga telah berkeliaran di jalan utama dalam kehidupan masa lalunya ketika dia melihat dia. Dia sangat cantik sehingga dia harus berbalik untuk meliriknya. Wanita muda itu juga marah. Dia juga berteriak padanya. "Apa yang kamu lihat? Kamu bajingan. Bukankah kamu pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Siapa yang tahu bahwa mereka akan menjadi kenalan di masa depan?" Jun Xie adalah seorang pembunuh bayaran. Karena itu, ia selalu memastikan untuk menghindari masalah sebanyak mungkin. Sekarang, keduanya telah dipisahkan oleh dua dunia. Jun Xie mulai merasa melankolis ketika pikiran ini terlintas di benaknya. Jun Xie merasa hangat di hatinya sejak wanita muda ini mengingatkannya tentang kehidupan masa lalunya. Dia berkata, "Kamu terlihat familiar. Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Wanita muda itu mengepalkan giginya dengan frustrasi. Dia memelototi Jun Xie dan berkata, "Kamu orang yang tidak berguna. Aku tahu siapa kamu tuan muda ketiga. Trik baru apa yang Anda miliki? Apakah Anda memainkan game dari pertemuan pertama?" Petik 2. Jadi, aku kenal dia. Jun Xie mulai mencari kenangan yang berkaitan dengan wanita ini di benaknya. Dia kemudian tertawa dan berbicara dengan nada malu. "Nona Dugu, sudah takdir kita bahwa kita saling mengenal." "Ini takdir. Kegilaan macam apa ini?" Nona Dugu tercengang. Dia menatap Jun Xie dengan mata kecewa. Salah satu pengawalnya yang perempuan tidak bisa mengendalikan tawanya, dan tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Tang Yuan telah kembali untuk menemukan Jun Xie setelah menyadari ketidakhadirannya di belakangnya. Dia juga telah mendengar kata-kata Jun Xie. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Master ketiga Jun benar-benar profesional dalam hal pacaran dengan wanita. Selain itu, isi perutnya layak dipuji. Tidak banyak orang yang berani berbicara sedemikian rupa di depan wanita paling tidak rasional dari kerajaan Tianxiang. Dugu Xiaoyi menatap Jun Xie dengan mata galak. Dia kemudian berkata, "Apakah Anda lupa pemukulan terakhir yang Anda terima dari saya? Seperti yang Anda lihat, saya sudah tidak dalam mood yang baik hari ini. Saya dapat membantu Anda menyingkirkan tulang Anda, jika Anda mau." Petik 2. Jun Xie kaget. Dia akhirnya ingat bahwa wanita ini, Dugu Xiaoyi adalah teror terbesar dalam kehidupan Jun Mo Xie. Dia telah dipukuli oleh wanita ini di masa lalu karena beberapa tindakannya. Pemukulan itu begitu parah sehingga butuh hampir 2 minggu untuk turun dari tempat tidurnya. "Nona Dugu, saya harap Anda baik-baik saja. Saya ingin mengatakan bahwa adik kecil ini memiliki beberapa hal penting untuk diurus. Jadi, saya akan pergi. Sampai ketemu nanti." Jun Xie berusaha meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Wanita muda itu tampak seperti akan menerkamnya dan memukulinya dengan baik. Menurut ingatan Jun Xie, wanita muda itu memiliki kemampuan bertarung yang hebat meskipun dia sangat muda. Dia bisa dengan mudah mengalahkan bukan hanya satu, tetapi beberapa Jun Mo Sis dengan keahliannya. Jun Xie tidak takut padanya. Tapi, penting baginya untuk menyembunyikan kekuatan sejatinya pada saat ini. Selain itu, ia percaya bermain aman.
Orang baik tidak memukuli wanita. Berhenti. Dugu Xiaoyi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memandang Jun Xie dengan sikap arogan. Kemana kamu pergi? Apakah Anda merencanakan kejahatan? Anda telah menabrak saya. Jadi, Anda bisa melupakan rencana jahat Anda. Kemarilah, biarkan aku melampiaskan amarahku padamu. Lalu, aku akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Tang Yuan berkeringat seperti babi. Dia menginjak kakinya dan berpikir, Tuan muda ketiga, orang-orang mengubah jalan mereka alih-alih berhadap-hadapan dengan wanita ini. Mengapa Anda harus memprovokasi dia? Memang benar dia cantik, tapi dia tidak sepenting hidupmu. Sebuah ide terlintas di benak Jun Xie saat dia melihat wajah arogan wanita yang berdiri di depannya. Dia berbisik dengan nada rahasia, Nona Dugu, tidak pantas bagi anak perempuan untuk mengunjungi tempat yang akan kita kunjungi. Apakah Anda akan pergi ke rumah pelacuran? Dugu Xiaoyi mengucapkan kata-kata ini tanpa ragu-ragu. Dia jelas wanita yang sangat berani. Dia menghela nafas dingin saat dia menatap kedua pria itu dengan jijik di matanya. Kamu orang-orang kotor. Jun Xie berpura-pura seolah-olah dia terkejut. Wajahnya tampak seolah-olah dia telah dianiaya. Dia berkata, siapa bilang kita akan pergi ke rumah pelacuran? Tidak semua orang seperti Anda. Dia melanjutkan, kami akan pergi ke Tousan Gold Hall untuk berjudi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara. Jadi, dia dengan cepat menutup mulutnya. Pergi ke Tousan Gold Hall untuk berjudi. Dugu Xiaoyi kehilangan kesabarannya ketika dia mendengar bagian pertama dari jawaban Jun Xie. Namun, matanya menyala saat dia mendengar bagian terakhir. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Aku belum pernah ke sana, maukah kau membawaku bersamamu? Dia telah mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang mendominasi, yang tidak meninggalkan ruang untuk penolakan dari pihak Jun Xie. Cara wanita itu melompat dari satu pikiran ke yang lain benar-benar mengagumkan. Nona, salah satu pengawal wanita Dugu Xiaoyi menarik lengan bajunya untuk mencegahnya. Dia tidak bisa disalahkan karena berusaha menghentikan Nona Dugu dari mengunjungi tempat di mana dua orang paling terkenal dari kota Tianxiang menuju. Dia adalah orang yang paling berharga di keluarganya. Bagaimana dia bisa bergaul dengan dua penjahat seperti mereka? Namun, Dugu Xiaoyi tampaknya tidak peduli tentang apapun. Dia berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir. Kedua saudara lelaki saya ini tidak pernah bosan membicarakan tentang Tousan Gold Hall. Jadi, harus ada sesuatu yang istimewa tentang tempat itu. Kenapa aku tidak pergi dan memeriksanya sendiri? Dia kemudian meraih telinga Jun Xie dan berkata, bawa aku ke sana, aku akan membiarkanmu pergi kalau begitu. Petik 2. Jun Xie membiarkannya memegang telinganya meskipun dia bisa dengan mudah menghindarinya. Dia berpura-pura mengalami banyak rasa sakit saat dia terus memegang telinganya sambil bergerak maju. Pengawal Jun Xie saling memandang dan tersenyum pahit. Kemudian, mereka mulai mengikuti mereka. Pengawal Dugu Xiaoyi juga mengikuti mereka karena mereka tampaknya tidak punya pilihan lain. Semua 16 pengawal telah terjebak dalam situasi yang sama. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat melakukan apapun selain menahan diri. Pengawal Jun Xie menyalahkan keluarga Dugu, dan sebaliknya. Tang Yuan menghela nafas. Dia berpikir, bagaimana kita bisa melintasi jalan kita dengan harimau betina? Jika dia melihat surat promes, dia menggigil. Maka dia akan menyebarkan berita ini di seluruh kota dalam rentang beberapa jam. Semua orang penting di kerajaan akan mengetahuinya dalam 2 hari. Kemudian, aku akan pergi tanpa pilihan lain, tapi untuk mengakhiri hidupku sendiri. Mereka akhirnya tiba di Tousan Mille Fragrance Restaurant. Mereka melintasi halaman luar, dan kemudian memasuki halaman besar di belakang restoran. Tang Yuan dengan cepat bergegas masuk dan berteriak, Tuan muda ketiga Jun ada di sini. Berikan padaku dengan cepat, berikan padaku. 6 anak muda muncul di ambang pintu, mereka semua tertawa. Mereka hendak mengatakan sesuatu ketika mereka melihat Dugu Xiaoyi mendekati mereka sambil memegang telinga Jun Moxie. Ekspresi mereka berubah, dan wajah mereka menjadi sepucat bumi. Hanya 2 keluarga yang netral terkait pertarungan pangeran atas tahta. Satu adalah keluarga Jun, dan yang lainnya adalah keluarga Dugu. Kedua keluarga ini memegang posisi penting di lingkungan pengadilan dan militer. Dugu Xiaoyi adalah satu-satunya anak perempuan dari keluarga Dugu. Dia memiliki 7 saudara laki-laki. Dia sangat dimanjakan karena dia adalah satu-satunya putri keluarga. Jadi, dia menjadi manja dan sombong. Namun, dia sangat terampil. Tingkat kultivasinya di Xuanqi telah mencapai tingkat yang unggul meskipun ia masih sangat muda. Selain itu, dia diberkati dengan rasa keadilan yang luar biasa. Dia terkenal di seluruh kota Tianxiang, dan dikenal sebagai Nemesis of the Baucis. Semua tuan muda yang hadir di Tousan Gold Hall memiliki pengalaman pahit dengannya di masa lalu. Diyakini bahwa kakeknya, Dugu Zongheng,
adalah seorang ahli Xuan Qi yang efisien yang telah mencapai peringkat Sky Xuan. Dia adalah satu-satunya orang di seluruh kerajaan yang memiliki kemampuan untuk menantang Jun Zantian dari keluarga Jun. Dia juga seorang Grand Duke. Ayah Dugu Xiaoyi, Dugu Wudi dan 3 paman adalah jenderal hebat di kerajaan itu. Terlebih lagi, 7 saudara lelakinya melayani di militer. Oleh karena itu, kekuatan keluarga Dugu hanya sedikit di belakang keluarga Jun yang sekarang. Otherworldly Evil Monarch Chapter 15. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Anggota keluarga Dugu sangat protektif terhadap Dugu Xiaoyi, terutama ayahnya Dugu Wudi. Bahkan, dia menjadi terlalu protektif terhadap putrinya. Karena itu, ia dicap sebagai daging tangguh kerajaan. Dia akan mengerahkan seluruh pasukannya jika ada orang yang menggertak putrinya. Faktanya, daging tangguh itu mengerahkan seluruh pasukannya sedikit saja. Siapa yang berani memancing orang seperti itu? Dugu Xiaoyi telah mengalahkan Jun Moxie meskipun dia berada di bawah perlindungan Jun Zantian. Ini tidak berarti bahwa kakek Jun tidak bisa menentang Jenderal Besar Dugu Wudi. Namun, dia tahu bahwa kakek Dugu akan ikut campur kalau dia mengerahkan pasukannya sendiri. Lagi pula, Jenderal Agung Dugu Wudi mewarisi sifat protektifnya yang berlebihan dari ayahnya sendiri. Oleh karena itu, Jun Xie paling takut pada Dugu Xiaoyi, kedua setelah kakek Juni. Bahkan, dia kadang-kadang takut pada Dugu Xiaoyi bahkan lebih daripada kakek Jun. Lagi pula, kakeknya tidak akan pernah menyakitinya secara fisik. Dia, paling-paling, akan memberitahunya pelajaran yang membosankan. Dugu Xiaoyi, di sisi lain, tidak punya keberatan seperti itu. Bahkan orang dengan latar belakang Jun Moxie tidak berani memprovokasi Dugu Xiaoyi. Jadi, orang-orang lain jelas tidak memiliki peluang di depannya. Tapi sekarang, putri yang berharga dari keluarga Dugu telah berjalan di Tousan Gold Hall sendirian. Jun Xie memiringkan kepalanya ke satu sisi, dan mengarahkan jarinya ke tangan Dugu Xiaoyi yang menarik telinganya. Dia berkata, saya tidak bisa menahannya. Lihat saya, bisakah saya melakukan sesuatu tentang ini? Anda semua dapat melanjutkan jika Anda memiliki ide cemerlang. Tapi, tolong, jauhkan aku dari itu. Petik 2. Apa yang salah dengan kalian? Apakah kamu tidak akan menyambut saya? Apakah Anda pikir saya tidak punya uang untuk berjudi? Dugu Xiaoyi mulai pada mereka. Dia kemudian mengeluarkan dompetnya, dan mengocoknya. Dia mengangkat alisnya dan berkata, aku punya banyak uang. Seluruh kelompok debauce itu sangat ketakutan sehingga mereka hampir mengotori celana mereka. Kamu punya banyak uang. Tapi, siapa yang punya nyali untuk memenangkan uang Anda? Siapapun yang menang melawan Anda akan dikunjungi oleh kakek Anda dan pasukannya untuk menagih kembali hutang Anda. Dan, itu hal terbaik yang bisa terjadi pada orang itu. Tapi, bagaimana dengan skenario buruknya? Bagaimana jika kakekmu dalam suasana hati yang buruk? Bagaimana jika dia memutuskan untuk mengunjungi tempat ini? Lalu, kita sama saja sudah mati. Lampu berapi-api menyala di mata Tang Yuan. Dia sepertinya tidak peduli dengan kondisi orang-orang lainnya. Dia berkata, jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak relevan. Saya telah menepati janji saya untuk membawa tuan muda ketiga ke tempat ini, dan dia tidak akan melarikan diri sekarang. Jadi, tolong kembalikan barang saya kepada saya. Anda orang memberikan kata-kata Anda kepada saya. Seorang pria yang tidak bisa menepati janjinya tidak dapat dianggap sebagai pria sejati. Hanya satu orang yang memiliki hak untuk berdiri di antara surga dan bumi. Petik 2. Bahkan seseorang setenang Jun Xie merasa ingin muntah setelah mendengar kata-kata Tang Yuan. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu pria sejati? Tolong jangan menurunkan nilai pria sejati. Hanya satu orang di antara 6 pemuda yang mampu mempertahankan ketenangannya. Dia adalah Li Feng, cucu dari Grand Preceptor Li Sang. Kedua saudara lelakinya, Li Zhen dan Li Lin, juga berdiri di belakangnya. Meng Haizu, seorang pria muda yang tampak langsing dengan kumis tipis dan mata dalam, berdiri lebih jauh di belakang mereka. Dia adalah putra tertua dari Menteri Personalia, Meng Jianghu. Dia dikenal sebagai orang yang sangat berbakat. Dua anggota keluarga Meng lagi berdiri di belakangnya. Mereka adalah Meng Liang dan Meng Fei. Li Feng tersenyum dan berkata, Nona Dugu secara pribadi mengunjungi tempat ini. Bagaimana saya tidak bisa menyambutnya? Dia kemudian berbalik dan mengeluarkan perintah. Sajikan Nona Dugu dengan cara terbaik. Saya akan mengupas kulit Anda jika Anda tidak menyenangkannya dengan cara apapun. Kemudian, dia menatap Meng Haizu dan berkedip, tuan muda ketiga Jun ada di sini. Jadi, mari kita simpulkan lelucon kita. Lihatlah tuan muda Tang, lihat betapa cemasnya dia. Dia berkeringat dari ujung ke ujung. Hanya satu orang yang memiliki hak untuk berdiri di antara surga dan bumi. Bagaimana mungkin kita tidak menepati janji?
Beri dia barang itu. Petik 2. Meng Haizu mengangguk dan menatap Tang Yuan. Tuan Muda Tang, saya siap memberikan barang itu kepada Anda. Tapi, aku tidak bisa berkompromi dengan liang perak 1.500.000. Tang Yuan mengangguk. Dia pergi ke sana untuk mengumpulkan surat promes. Dia begitu sibuk dengan pemikirannya sehingga dia tidak memikirkan 1,5 juta liang perak, meskipun itu adalah sejumlah besar uang. Jun Xie mencibir dalam hatinya. Jelas bahwa Tang Yuan sangat ketakutan. Namun, Li Feng dan Meng Haizu tidak takut seperti yang terlihat. Mereka tidak akan berani menerbitkan isi surat promes bahkan jika Tang Yuan tidak membawa Jun Mo Xie ke Tousan Gold Hall. Mereka tahu bahwa membuat catatan itu akan mengundang kemarahan keluarga Tang dan Sun. Mereka akhirnya akan menjadi musuh darah kedua keluarga ini. Itu akan menjadi bencana total. Karena itu, masalah ini tidak seserius kelihatannya. Satu-satunya tujuan di balik pembuatan adegan ini adalah untuk mendapatkan akses ke Jun Mo Xie. Namun, dampak serius ini tidak akan ada lagi begitu surat promes mendarat di tangan Tang Yuan. Kemudian, mereka akan mulai menyebarkan desas-desus tentang surat itu untuk menyerang keluarga Tang. Jun Xie jelas bisa meramalkan seluruh situasi. Item seperti apa yang bisa membuat Tuan Muda Tang begitu tegang? Biarkan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini akan menjadi pengalaman yang membuka mata saya. Dugu Xiaoyi tampak sangat ingin tahu tentang masalah ini. Dia mengulurkan tangan kecilnya ketika dia melihat ekspresi lega Tang Yuan setelah dia menerima catatan itu. Wajah Tang Yuan menjadi pucat. Dia mendorong selembar kertas di mulutnya. Dia mengunyahnya beberapa kali dan menelannya. Dia kemudian menamparkan bibirnya dengan ekspresi polos di wajahnya. Dia telah melakukan ini dengan kecepatan kilat. Lehernya yang gemuk terentang seperti jerapah ketika dia menelan kertas itu. Berdarah, berlemak, beraninya kau mengacau denganku. Tentu punya nyali. Dugu Xiaoyi bergegas menuju Tang Yuan dengan marah. Dia meraih kerahnya dan mengangkat 250 kg tubuhnya di udara. Dia kemudian berteriak, ludah. Alis Jun Xie dan pemuda lainnya berkedut saat mereka melihat adegan ini dengan mata sipit. Bibir mereka menjadi biru dan bengkok, dan wajah mereka memutih. Nona Dugu, bukan apa-apa, sungguh. Semuanya berawal dari Tuan Muda ketiga Juni. Kami sangat merindukannya sejak dia dihukum oleh kakeknya. Kami menulis, datang atau tidak, di selembar kertas. Kami bertaruh bahwa aku harus memakan kertas itu jika Tuan Muda ketiga Jun tidak datang, dan Tuan Muda Tang seharusnya memakan kertas itu jika dia datang. Itu satu-satunya masalah. Tuan Tang adalah pria sejati, pria yang setia pada kata-katanya. Hahaha, Meng Haizu tertawa ketika dia menjelaskan. Dia mengarang cerita di tempat, dia benar-benar memiliki bakat. Masalah ini akan meledak di luar proporsi jika Tang Yuan dibuat untuk mengeluarkan kertas, dan jika itu jatuh ke tangan Dugu Xiaoyi. Jun Xie mengangkat alis. Dia memandang Meng Haizu dan berpikir, pria ini datang dengan alasan yang bisa dipercaya dalam waktu yang singkat. Apalagi, dia berbicara dengan wajah lurus dan hati yang mantap. Dia adalah bakat luar biasa. Dia memiliki nyali, pemikiran rasional, dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan pemikirannya. Jun Xie, untuk sesaat, ingin Tang Yuan meludahkan kertas. Dia ingin melihat seluruh masalah ini berubah menjadi badai besar. Tapi, Tang Yuan adalah sahabat Jun Mo Xie. Meskipun dia adalah orang yang tidak berguna. Selain itu, Jun Xie yakin bahwa ia dapat dengan mudah menang di antara kelompok Debauche ini. Jadi, dia akhirnya menyerah pada gagasan itu. Tapi, aku benar-benar ingin, menghela napas. Dugu Xiaoyi memandangi anak-anak dengan tatapan skeptis di matanya ketika mereka semua mulai mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Itu benar, itulah yang terjadi, kata semua orang bersamaan. Dia kemudian melepaskan Tang Yuan. Wajah Tang Yuan menjadi ungu karena dia digantung di udara dengan lehernya. Dia mengeluarkan serangkaian suara muntah saat Dugu Xiaoyi melonggarkan cengkeramannya di kerahnya. Dia menahan diri untuk tidak bernafas karena dia takut akan berakhir dengan batu kertas. Para tamu yang terhormat, silakan masuk, kata Li Feng, pemilik tempat itu. Jun Xie tersenyum dan berbaris di dalam tempat itu dengan ekspresi arogan dan dominan di wajahnya. Dia duduk di kursi dan menyangga kakinya di atas meja. Dia tampak seperti bajingan khas dengan sikap merosot. Dugu Xiaoyi mengerutkan kening. Dia merasa ingin menendang Jun Mo Xie. Bukankah kalian merindukanku? Saya juga merindukan Anda, uang Anda. Jadi, bagaimana kamu ingin bermain? Jun Xie tersenyum jahat dan berkata, Otherworldly Evil Monarch Chapter 16. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Tuan Muda ketiga Jun sangat mudah. Meng Haizu memuji Jun Mo Xie. Kepahlawananmu melampaui surga, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda ketiga dari keluarga Jun. Kamu seperti kakekmu, seperti dia di masa kepahlawanannya.
Nada suaranya meneteskan sarkasme. Namun, Jun Moxie yang asli tidak akan bisa memahaminya. Meng Haizu memandang Tang Yuan dan berkata, kami bermain dadu dengan tuanmu datang. Tapi, dia tidak bisa melanjutkan permainan. Bagaimana dengan melanjutkan permainan dadu? Apakah pertandingan tuan muda ketiga-ketiga untuk itu? Wajah Tang Yuan menjadi merah ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Permainan dadu. Jun Xie berseru. Mengapa saya takut bermain dadu? Dia berpikir. Mereka mencoba memprovokasi saya lagi. Jun Moxie asli akan dengan mudah jatuh cinta pada sesuatu seperti ini jika dia mendengar kata-kata ini. Aku siap untuk itu, Dugu Xiaoyi berbicara dengan nada bersemangat. Ekspresi bingung muncul di wajah Meng Haizu saat dia mendengar suaranya. Percepat, sajikan teh untuk para tamu, perintah Li Feng buru-buru. Beberapa cangkir teh segera tiba, dan ditempatkan di depan para tamu. Tang Yuan menelan isi cangkirnya sekaligus. Dia kemudian menyeka mulutnya dan berkata, Tuan muda ketiga Jun, saudaramu mengandalkanmu. Anda harus membantu saya melampiaskan kemarahan saya. Petik 2. Jun Xie tertawa terbahak-bahak, dan meraih secangkir tehnya. Sementara itu, dia melihat wajah-wajah yang ada di meja. Dia menjadi curiga ketika dia melihat wajah-wajah senang dari Li Feng dan Meng Haizu. Dia membawa cangkir teh dekat hidungnya. Dia kemudian mengendusnya, dan membantingnya di atas meja. Apakah ini kualitas teh yang Anda sajikan kepada pelanggan Anda? Ini sangat mengecewakan. Petik 2. Hirupan teh sudah cukup bagi Jun Xie untuk mendeteksi keberadaan obat di dalamnya. Aroma teh itu mirip dengan opium. Kondisi pikiran seseorang akan sangat terpengaruh begitu mereka mengonsumsi obat ini. Namun, obat mereka mungkin tidak memiliki efek buruk pada tubuh seseorang. Jun Xie memperhatikan bahwa warna jubah Meng Haizu sangat cerah, dan disulam dengan cara yang tidak teratur. Selain itu, bau aneh keluar dari sana. Jun Xie mengerti bahwa pakaian Meng Haizu, ditambah dengan aroma dan obat-obatannya, dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya. Tampaknya ada masalah dengan pakaian Meng Haizu dan teh. Mereka semua tampaknya terhubung. Jelas bahwa ada seorang apoteker yang sangat terampil di belakang orang-orang ini. Jun Xie sekarang mengerti alasan di balik langkah ekstrim Tang Yuan. Dia mengerti mengapa Tang Yuan menggadaikan istrinya. Jun Xie menatap cangkir teh Dugu Xiaoyi dan menyadari bahwa itu belum terkontaminasi dengan obat-obatan. Jun Xie mengerti bahwa Li Feng dan Meng Haizu tidak ingin memprovokasi keluarga Dugu. Apa yang kamu tunggu? Percepat. Bawalah secangkir teh lagi untuk tuan muda ketiga Jun. Li Feng berteriak ketika melihat Jun Xie membuang cangkir tehnya. Jangan repot-repot. Saya di sini untuk berjudi, bukan untuk minum teh. Saya tidak perlu datang ke sini untuk menikmati secangkir teh. Jadi, tidak perlu menggantinya. Jun Xie kemudian mengangkat kepalanya dan menelan seluruh cangkir sekaligus. Sekarang, cepat, dan mulai bermain. Saya mulai tidak sabar. Petik 2. Wajah Li Feng dan Meng Haizu cerah. Seperti yang Anda katakan, tuan muda ketiga Jun. Kemudian, mereka memerintahkan seorang pelayan untuk memimpin jalan mereka. Mereka segera masuk ke aula kosong yang luas. Satu-satunya perabot di dalam aula besar itu adalah sebuah meja batu dan selusin kursi. Jun Xie dan yang lainnya tidak menemukan satu orang pun dalam perjalanan mereka ke aula ini. Tampaknya Li Feng telah membatalkan seluruh kegiatan bisnisnya untuk berurusan dengan Jun Moxie. Jun Xie bersin dalam perjalanan ke tempat ini, dan menyemprotkan semua air liurnya ke pakaian Tang Yuan. Tang Yuan telah berteriak, dan dengan cepat menghapus air liur dari pakaiannya. Kemudian, Jun Xie menggosok hidungnya dan mengeluarkan air liur lagi dengan suara, "Pei. Ini aneh. Mengapa saya merasa sangat pusing? Saya juga merasa sangat ingin bersin." Li Feng dan Meng Haizu saling memandang dan tersenyum. Obat sudah mulai menunjukkan efeknya. Hahaha. Asteris 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 asteris. Tempat tinggal Grand Preceptor. Grand Preceptor Li Sang bersandar di sofa, matanya setengah tertutup. Dia mendengarkan lagu penyanyi yang merdu dari balik tirai. Dia tersenyum dan bertanya, "Mengapa kamu meninggalkan pekerjaan ini di tangan sampah yang tidak mampu? Kami akan kehilangan kesempatan besar jika mereka melakukan kesalahan. Orang yang tidak berguna itu, Jun Moxie baik untuk apa-apa. Tapi, kita tidak mampu memprovokasi kakeknya, Jun Zantian. Itu akan menjadi masalah bagi kita jika dia mengetahuinya." Petik 2. Dia berbicara dengan nada lembut. Namun, kata-katanya penuh dengan nasihat. Dia tampak yakin dan percaya diri tentang orang yang duduk di depannya. Seorang pemuda tampan berjubah putih duduk di depannya. Dia memiliki perawakan tinggi dengan bibir merah, gigi putih dan fitur halus. Dia duduk diam seperti gunung, tanpa gerakan terburu-buru. Seluruh kepribadiannya memancarkan keanggunan yang mulia. Dia tersenyum ketika mendengar pertanyaan itu, dan menjawab, "Cucu ini merasa sangat mengagumi kakek. Anda selalu sangat berhati-hati tentang setiap detail kecil. Tapi,
Jun Moxie hanya debauche. Kami akan memberinya terlalu penting jika kami mengirim orang yang mampu untuk berurusan dengannya. Kami sangat menyadari karakternya. Jadi, tidak masalah jika kita gagal sekarang. Kami akan mendapatkan lebih banyak peluang di masa depan. Kita tidak perlu terlalu memikirkannya. Selain itu akan terlihat tidak biasa bagi orang yang mampu untuk berkenalan dengan orang yang tidak berguna seperti Jun Moxie. Ini akan mengekspos rencana kami, dan kami akan kehilangan kesempatan ini. Memang benar bahwa Jun Moxie adalah seorang debauche, tapi dia sangat menghargai dirinya. Rencana kami akan menjadi bumerang jika kami mengirim orang-orang yang cakap, dengan banyak sumber daya yang mereka miliki, untuk menghadapinya. Petik 2. Kata-katanya mengungkapkan sedikit ironi. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Li Feng dan Li Zhen adalah orang yang tidak berguna. Tapi, standar mereka mirip dengan Jun Moxie. Ungkapan, setiap orang memiliki kelebihannya sendiri, terbukti benar dalam situasi ini. Hanya bijaksana untuk menggunakan debauche untuk berurusan dengan debauche, itu juga debauche yang tidak berguna seperti Jun Moxie. Kita bahkan mungkin mendapat kejutan yang menyenangkan dengan mereka berdua berurusan dengannya. Bahkan orang bodoh seperti Jun Moxie tidak akan menyukai rencana kita jika kita mengirim anggota inti kita untuk berurusan dengannya. Selain ini, hahaha, dia tertawa. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Jelas apa yang dia maksud, tidak ada yang menggunakan daging untuk menyembelih ayam. Seorang ahli seharusnya hanya diharapkan berurusan dengan seorang ahli. Pisau yang baik harus digunakan untuk sesuatu yang layak untuk itu. Seorang ahli akan merasa terhina jika dia dikirim untuk berurusan dengan orang yang tidak berguna dan tidak berdaya. Jika seorang pemain menyanyikan White Snow in Early Spring di depan seorang tukang daging, maka tidak hanya pemain itu akan merasa bingung, bahkan tukang daging akan mulai merasa mengantuk. Li Sang memandangi cucunya yang tertua, Li Yuran dengan penuh kekaguman. Dikatakan dengan baik, dia tampak puas dengan penjelasannya. Li Yuran adalah prospek terbaik dalam generasi muda dalam keluarga Li. Dia sempurna dalam hal gerak tubuh, ucapan, ekspresi, dan gaya kepemimpinan. Selain itu, dia sangat akal. Dia juga jenius dalam budidaya Xuanqi, dan telah mencapai tingkat emas pada usia muda 25. Kecepatan kultivasinya adalah yang tertinggi di kerajaan Tianxiang. Namun, asetnya yang paling berharga adalah pikirannya yang tenang dan mantap. Dia tidak sombong atau berkepala panas. Dia percaya dalam mempertahankan gaya yang sangat rendah. Selain itu, ia hebat dalam merancang strategi yang cerdik. Dia mampu menyusun strategi yang memungkinkannya memenangkan kesepakatan sambil duduk di jarak ribuan kilometer, meskipun dia masih sangat muda. Bahkan Li Sang tidak akan bisa menandingi kemampuannya di usianya. Li Sang sangat bangga dengan cucunya yang tertua. Dia tahu bahwa penting bagi Li Yuran untuk memimpin dalam keluarga untuk membuat keluarga Li melambung ke ketinggian yang lebih baru. Li Yuran tidak pernah meremehkan siapapun. Ini mungkin sifat terbaik dari kepribadiannya. Dia menganalisis setiap aspek rencana sambil menerapkannya. Dia menganalisis setiap aspek seseorang saat berurusan dengannya. Dia selalu mempertahankan sikap acuh tak acuh, bahkan saat berurusan dengan orang seperti Jun Moxie. Dia tidak pernah, pada suatu titik waktu, menunjukkan bahkan sedikit ejekan ketika mendiskusikan tentang dia. Orang seperti itu dilahirkan untuk menjadi pemimpin, terlepas dari di mana dia ditempatkan. Strategi ini terdengar bagus, tapi kita seharusnya tidak mengambil risiko. Kita harus menghilangkan kemungkinan. Bagaimana jika itu mungkin muncul? Ini akan menjadi situasi terbaik jika kita berhasil dalam upaya pertama kita. Keduanya percaya bahwa Jun Moxie tidak bisa lepas dari perangkap mereka. Bagaimanapun, itu adalah rencana brilian Li Yuran yang telah melewati Tang Yuan. Bahkan, mereka akan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres jika Jun Moxie entah bagaimana lolos dari jebakan ini. Tapi, mereka akan memasuki tahap kedua perencanaan mereka jika Jun Moxie jatuh cinta pada rencana itu. Setelah itu, Jun Moxie tidak akan pernah bisa melarikan diri. Jun Zantian mungkin menolak untuk melayani mereka saat ini. Tapi, dia pasti akan hancur karena cucunya yang tidak berguna. Dan, tujuan mereka akan dilayani dalam kasus itu karena Jun Zantian tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka. Bagaimana jika Li Yuran mengerutkan kening ketika dia memikirkan kembali setiap detail kecil rencananya? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir tidak ada kemungkinan lain. Jangan lupa bahwa saya sudah memasukkan Meng Haizu dalam rencana saya. Saya tahu bahwa dia bukan bakat besar, tapi dia cukup untuk berurusan dengan seseorang seperti Jun Moxie. Jun Moxie kali ini tidak bisa lepas dari jebakanku. Petik 2. Apa yang akan terjadi jika dia berhasil lolos dari jebakanmu? Li Sang bertanya dengan nada bercanda. Bagaimana jika dia berhasil melarikan diri? Li Yuran tampak bingung. Dia kemudian mulai tertawa. Setelah itu, dia melihat ke pintu dan berkata, jika dia berhasil melarikan diri,
maka dia bukan Jun Moxie. Otherworldly Evil Monarch Chapter 17. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Li Yuran punya rencana sempurna melawan Jun Moxie. Dia telah hati-hati mempelajari karakter Jun Moxie sambil merumuskan strateginya, dan tidak meninggalkan celah dalam perencanaannya. Jadi, rencananya dijamin sukses. Namun, Jun Moxie tidak lagi menjadi target rencananya, itu Jun Xie. Karena itu, kesalahan tak terduga muncul dalam perencanaan Yuran. Mungkinkah rencana Yuran masih berjalan seperti yang diharapkan? Asteris. 1000 aula emas. Semua orang duduk. Li Feng bertanya, apakah kita akan memulai taruhan dengan jumlah yang biasa Tuan Muda ketiga, 1000 liang? Atau haruskah kita meningkatkannya? Petik 2. Mulai dengan 1000 liang. Dugu Xiaoyi terkejut. Wajahnya memerah. Kalian akan mulai bertaruh dengan jumlah yang begitu besar. Dugu Xiaoyi hanya membawa 100 liang di dompetnya. Dia tidak mengira taruhan akan dimulai dari 1000 liang. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya anak perempuan dari keluarga Dugu. Jadi, semua kebutuhan dan kebutuhannya diurus oleh para pelayannya. Yang dia beli sendiri hanyalah perhiasan perak dan emas, itu juga sesekali. Oleh karena itu, dia tidak punya ide tentang uang yang dibutuhkan untuk bertaruh di Tousan Gold Hall. 1000 liang bukan jumlah yang luar biasa. Namun, 1000 liang perak memiliki berat sekitar puluhan kilogram. Tidak ada yang bisa berkeliaran membawa beban yang begitu besar di saku seseorang. Karena itu, semua orang menggunakan tagihan. 1000 liangs. Tidak, itu akan terlalu lama. Saya tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Mari kita mulai taruhan dengan 10.000 liang tanpa batas atas. Saya punya banyak uang. Jumlah uang yang kecil ini tidak sepadan. Jun Xie tertawa dan berkata. Tang Yuan kaget. Tuan Muda ketiga. 1000 liang bukan jumlah uang biasa. Tang Yuan tahu bahwa Jun Moxie hanya membawa 50.000 liang bersamanya. Uang ini akan segera hilang jika dia memulai taruhan dengan 10.000 liang. Namun, dia segera menyadari bahwa itu lebih baik dilakukan sesegera mungkin. Bagaimanapun, dia sudah kehilangan sejumlah besar uang beberapa waktu lalu. Selain itu, ia sudah memulihkan surat promes. Jadi, dia tidak ingin mendorong Jun Moxie ke tempat yang berbahaya. Dia berpikir bahwa tidak masalah kehilangan 50.000 liang. Jadi, dia memutuskan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Tuan Muda ketiga adalah orang yang sangat berterus terang. Permainan dadu adalah favorit saya. Seseorang harus bergantung pada keberuntungan seseorang untuk memenangkan permainan ini. Terlebih lagi, kedua sisi dapat dengan jelas melihat hasil gulungan. Jadi, ini adil dan masuk akal. Meng Haizu tertawa dan berkata, hentikan omong kosong ini sekarang. Katakan padaku, apa aturan mainnya? Semakin tinggi nilainya menang atau semakin kecil? Atau apakah kita menebak nilainya? Jun Xie bertanya dengan tidak sabar. Matanya tampak agak merah. Sepertinya obat itu sudah mulai menunjukkan efeknya. Tampaknya waktunya akan segera tiba. Meng Haizu memperhatikan mata Jun Xie. Dia kemudian berkata, kita bisa bertaruh pada skor yang lebih tinggi atau lebih kecil. Bagaimana menurut Anda? Jun Xie mengangguk. Panggil. Langkah pertama bagi orang-orang yang berpartisipasi dalam permainan dadu adalah bahwa mereka akan mengeluarkan jumlah uang perak yang diperlukan. Kemudian, mereka akan melempar dadu. Orang dengan gulungan dadu tertinggi akan menjadi bangkir. Jumlah dadu yang akan digunakan dalam permainan bervariasi sesuai dengan jumlah orang yang berpartisipasi dalam permainan. 7 dadu digunakan jika 7 orang berpartisipasi dalam permainan. Demikian pula, 6 dadu digunakan jika 6 orang berpartisipasi. Akhirnya, pemenang menjadi bangkir di babak terakhir. Hanya Jun Xie, Meng Haizu, Li Feng dan Li Zhen yang memainkan permainan dadu sekarang. Tang Yuan sudah kehilangan banyak uang, dan Dugu Xiaoyi tidak membawa cukup uang. Bahkan Kaisar tidak bisa bermain tanpa uang, lalu bagaimana mungkin dia? Dia duduk di samping dan menyaksikan mereka bermain. Wajahnya memerah karena malu. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang terlintas di benak Jun Xie. Dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari pendukung kuat seperti Dugu Xiaoyi. Dia berkata, Nona Dugu adalah seorang wanita. Jadi, dia tidak bisa bergabung dengan kami dalam permainan. Mengapa Miss Dugu tidak bermain di papan? Petik 2. Mata Dugu Xiaoyi berbinar gembira. Apa itu? Bermain di papan berarti membuat taruhan di luar. Jadi, seseorang dapat bertaruh tanpa berpartisipasi dalam permainan. Misalnya, Anda bisa bertaruh 5 liang perak pada saya. Kami berdua akan kehilangan uang kami jika saya kalah. Tapi, jika saya memenangkan permainan, maka pengembalian dan jumlah bunga Anda akan bertambah hingga 10 liang. Jelas Jun Xie. Tidak apa-apa, roh Dugu Xiaoyi tampaknya telah terangkat. Dia berkata,
Jadi, saya akan bertaruh 5 liang pada Anda di babak pertama. Jun Xie tertawa. Seorang cantik sepertimu bertaruh untukku. Keberuntungan saya tidak akan mengkhianati saya sekarang. Petik 2. Li Feng mencibir dalam hatinya ketika dia melihat ini. Tertawa sebanyak yang kamu mau. Tapi, bersiaplah untuk segera menangis. Semua orang, kecuali Jun Xie, telah melemparkan dadu mereka. Meng Haizu saat ini memimpin skor. Salah satu dadu menunjukkan 6, dan yang lain menunjukkan 5. Total skor telah menjadi 16 sebagai hasilnya. Skor ini cukup tinggi. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan mendapatkan setidaknya 17 poin. Li Feng tampak gembira. Akan sangat mudah untuk mengendalikan Jun Mo Xie selama Meng Haizu tetap menjadi bangkir. Mereka ingin Jun Mo Xie terus kalah sampai dia kehilangan pakaiannya. Rencana mereka akan mulai bekerja begitu dia menjadi marah karena kehilangannya. Jun Xie tersenyum ketika dia memegang 3 dadu di tangannya. Namun, dia mengutuk dalam hatinya. Dia tahu bahwa dadu itu juga ditempa bersama tehnya. Mereka tampaknya dipenuhi dengan sesuatu yang lain, selain timah, karena keseimbangan mereka terasa salah baginya. Dadu itu tidak berbobot ke satu sisi. Ini berarti bahwa dadu tidak diisi dengan timah. Jun Xie mengerti bahwa dadu penuh dengan merkuri karena beratnya seragam. Hanya orang yang terbiasa dengan dadu semacam ini yang bisa mengeluarkan skor yang diinginkan. Orang biasa tidak bisa berbuat apa-apa walaupun dia tahu dia telah ditipu. Namun, Jun Xie menghembuskan nafas panjang. Dia kemudian memutar pergelangan tangannya dan melemparkan dadu ke dalam cangkir dadu. Dadu bertabrakan dengan cangkir dengan suara keras. Secara bersamaan, Jun Xie meletakkan tangan kanannya di atas meja dan mengeluarkan seutas tipis ki, setipis jarum, menuju cangkir dadu. Mata semua orang membelalak kaget ketika mereka melihat dadu bergulir di cangkir. Dadu terus bergulir sebentar sebelum berhenti. Bagaimana mungkin? Li Zhen berteriak. Dia tampak depresi. Meng Haizu dan kelompoknya menghela nafas. Namun, Tang Yuan bersorak, tertawa dan menari. 3 dadu yang digulirkan oleh Jun Xie menampilkan skor 6, 5, dan 6 lainnya. Skornya 1 poin lebih tinggi dari Meng Haizu. Meng Haizu dan kelompoknya memandang Jun Xie dengan kaget. Bajingan ini pasti menginjak beberapa kotoran anjing yang beruntung hari ini. Jun Xie berteriak kegirangan. Keberuntungan Nona Dugu bekerja. Kehadiran Anda telah menyebabkan kekayaan saya. Akan ada pertumpahan darah hari ini. Dia kemudian mengambil cangkir dadu dan memocoknya. Letakkan taruhanmu. Letakkan taruhanmu. Lakukan dengan cepat. Dia tampak sangat tidak sabar. Jun Xie lalu membanting cangkir di atas meja. Tangan kanannya masih diletakkan di atas meja. Ada ekspresi tegang di wajahnya. Namun, energi internalnya sudah mencapai cangkir. Otherworldly Evil Monarch Chapter 18. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Li Feng dan anggota kelompok lainnya menoleh untuk melihat Meng Haizu karena dia adalah penjudi paling ulung di antara mereka. Dia sangat mahir mendengarkan gerakan dadu, terutama jika dia sudah menyiapkan dadu sendiri. Semua orang di meja, kecuali Tang Yuan dan Dugu Xiaoyi, sangat ingin melihat Jun Mo Xie kalah sampai pakaian terakhirnya. Meng Haizu merenung sejenak dengan mata tertutup. Dia kemudian membuka matanya dan berkata dengan percaya diri, tinggi. Kemudian, dia menempatkan uang kertas senilai 50.000 di bagian besar. Li Feng dan anggota kelompok lainnya mengikuti jejaknya. Wajah mereka menunjukkan jejak kegembiraan dan keingintahuan tentang apa yang akan terjadi. Tang Yuan kaget. Dia tahu bahwa Jun Mo Xie hanya membawa sejumlah 50.000 liang bersamanya. Dia tidak akan bisa membayar uang kembali kepada semua orang kalau dia kalah di babak ini. Dadu terbalik di cangkir saat energi internal Jun Xie bergerak. Jun Xie kemudian berteriak, semua taruhan telah diputuskan sekarang. Jadi, saya membuka piala. Dia kemudian membuka piala dadu. Salah satu dadu mencetak 2 dan 2 dadu masing-masing mencetak 1. Itu skor total 4, skor rendah. Wajah Meng Haizu menjadi pucat. Bagaimana itu mungkin? Dia jelas telah mendengar setidaknya 1 dari dadu mencetak 6. Ada peluang 90% dari total skor berada di sisi yang lebih tinggi. Namun, tidak ada satupun dadu yang mencetak 6. Dia mulai merenung jika dia salah perhitungan dan mendengar skor 1 untuk 6. Jun Xie mengumpulkan tagihan semua orang tanpa ragu-ragu dan meletakkannya di sisi meja. Dia kemudian memberi Dugu Xiaoyi 10 liang perak dari mereka. Setelah itu, dia memberinya sejumlah tambahan 1000 liang dan berkata, Nona Dugu, selamat. Terima kasih banyak atas keberuntungan Anda. Terimalah 1000 liang ini sebagai bonus. Petik 2. Dugu Xiaoyi menerima tagihan perak dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia menyipitkan matanya menjadi garis tipis. Dia kemudian menepuk pundak Jun Xie dan berkata, bagus sekali, Little Jun. Aku akan bertaruh lagi di putaran berikutnya. Saya akan memasang taruhan untuk 1000 liang.
Dugu Xiaoyi tampaknya telah lupa dalam kegembiraannya bahwa dia sangat membenci Jun Moxie dan bahwa dia adalah seorang debauche. Li Feng memalsukan senyum dan berkata, keberuntungan tuan muda ketiga ada di puncak hari ini. Dia telah memulai permainan dengan begitu sukses. Dia kemudian diam-diam menatap Meng Haizu dengan tatapan bertanya di matanya. Wajah Meng Haizu tampak pucat. Dia menggelengkan kepalanya sebagai indikasi ketidaktahuannya tentang masalah ini. Jun Moxie telah mengkonsumsi obat-obatan. Selain itu, dadu yang mereka gunakan adalah yang paling dikenal oleh Meng Haizu. Mungkinkah semuanya hanya kebetulan? Mungkinkah dia melakukan kesalahan? Lagi pula, dia belum mencapai tingkat yang sangat tinggi dari keterampilan mendengarkan dadu. Namun, dia masih kalah hanya satu pertandingan. Dia akan mendapat lebih banyak peluang. Dia bisa mencoba dan memenangkan pertandingan berikutnya. Dia punya banyak waktu dan uang. Namun, Jun Xie yang memenangkan pertandingan berikutnya. Dia terus menang sampai mendapat sekitar 3 juta liang. Dugu Xiaoyi juga memenangkan sekitar 20.000 uang perak. Wajah-wajah kelompok Meng dan Li telah kehilangan warna. Kamu curang. Kamu curang. Li Zhen melompat. Wajahnya memerah. Dia telah bertaruh dengan jumlah uang terbesar. Uang peraknya yang bernilai 700.000 telah dikurangi menjadi beberapa liang. Dia mengarahkan jarinya ke Jun Xie dan berbicara dengan marah. Bahkan Meng Haizu menjadi ragu. Bagaimana dia bisa membuat tebakan yang salah berulang kali? Dia memperhatikan bahwa Jun Moxie masih terlihat linglung dari matanya. Lalu, bagaimana dia bisa terus menang? Apakah Dewa Kekayaan memutuskan untuk memberkatinya secara tiba-tiba? Itu akan menjadi kebetulan jika itu terjadi beberapa kali. Namun, hal yang sama terjadi berulang kali bukan kebetulan. Kamu bisa pergi kalau kamu tidak punya uang lagi. Jangan bermain jika kamu tidak ingin kalah lagi, kata Jun Xie bahkan tanpa memandangnya. Seseorang harus mengidentifikasi barang-barang curian jika dia ingin menangkap seorang pencuri. Demikian pula, seseorang harus mengidentifikasi kecurangan seseorang jika seseorang ingin menunjukkan pada seseorang. Jadi, apakah Anda melihat saya selingkuh? Nona Dugu, Anda seorang ahli tingkat tinggi. Apakah Anda melihat saya melakukan sesuatu yang salah? Petik 2. Li Zhen memandang Jun Xie seolah dia akan membunuhnya. Namun, dia merasa takut karena Dugu Xiaoyi terlibat dalam masalah ini. Selain itu, dia tahu bahwa dia salah. Dugu Xiaoyi tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang aturan permainan. Selain itu, dia tidak setinggi yang dikatakan Jun Xie. Namun, dia telah memenangkan 20.000 liang setelah bertaruh untuk Jun Moxie. Jadi, dia sangat gembira. Dia menjawab, kalian adalah sekelompok pecundang. Anda tidak bisa berhenti tertawa ketika Anda menang. Anda bahkan memaksa seseorang untuk mendapatkan bantuan seseorang. Dan sekarang, karena Anda kalah, Anda menuduh orang-orang selingkuh. Anda orang-orang dari keluarga Li memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu seperti ini. Saya telah duduk di samping Little Jun selama ini. Yang dia lakukan hanyalah melempar dadu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Bagaimana dia bisa menipu? Petik 2. Siapa? Memaksa siapa yang meminta bantuan? Li Zhen bertanya. Dugu Xiaoyi mengarahkan jarinya ke Tang Yuan dan berkata, Dia pergi untuk membawa Jun Moxie ke tempat ini. Akan sangat aneh jika dia tidak dipanggil untuk meminta bantuan. Selain itu, Tang Yuan hanya melihat kalian, dan tidak bermain sendiri meskipun dia adalah penjudi yang hebat. Ini berarti bahwa dia telah kehilangan semua yang dia miliki untuk kalian. Dia tidak akan hanya duduk di sini jika dia punya uang untuk bermain denganmu. Apakah kalian pikir wanita ini bodoh? Petik 2. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menduga bahwa wanita muda yang impulsif dapat memiliki pikiran yang cerdik. Asteris. Tempat tinggal Grand Preceptor. Jun Moxie telah memasuki Tousan Gold Hall. Tapi, dia ditemani oleh Nona Dugu Xiaoyi dari keluarga Dugu. Seorang pengawal memasuki ruangan dan melaporkan. Dugu Xiaoyi, kenapa dia pergi ke Tousan Gold Hall? Li Yuran mengerutkan kening. Jun Moxie tidak sengaja membawanya bersamanya. Mereka benar-benar bertemu di jalan. Bahkan, Jun Moxie telah diremukkan olehnya. Lalu, dia memaksanya untuk membawanya ke Tousan Gold Hall. Tampaknya pengawal itu telah mengawasi mereka selama ini dari bayangan. Tidak apa-apa kalau dia tidak sengaja membawanya bersamanya. Tapi, ini telah menyajikan situasi yang tidak direncanakan di depan kita. Jun Moxie, bajingan ini sangat beruntung. Li Yuran kemudian tersenyum dan berkata, Yah, kamu harus segera memberitahu Li Feng, Li Zhen dan Meng Haizu untuk meninggalkan rencana hari ini. Katakan pada mereka untuk meninggalkan permainan, bahkan jika mereka harus kehilangan sejumlah uang. Katakan pada mereka untuk memperbaiki pertemuan lain dengan Jun Moxie. Sekarang, cepatlah. Petik 2. Tentu, jawab pengawal itu dan meninggalkan ruangan. Itu keputusan cepat, itu terlalu brilian. Li Sang tertawa.
Jika Jun Moxie jatuh ke perangkap kita di depan Dugu Xiaoyi, maka dia pasti akan menyebarkan berita setelah kembali ke keluarganya. Kemudian, orang-orang tua itu sudah bisa melihat melalui perencanaan kami. Tidak bijaksana untuk mengalahkan rumput sebelum menyerang ular. Masuk akal untuk menyerah rencana untuk saat ini. Ini juga merupakan ide bagus untuk membiarkan Jun Moxie memenangkan uang. Ini akan meningkatkan kepercayaan dirinya, dan dia akan setuju untuk pertandingan lain beberapa waktu kemudian. Petik 2. Li Yuran tersenyum. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah Jun Moxie sengaja membawa Dugu Xiaoyi? Dia merasa ingin tertawa terbahak-bahak. Bagaimana orang bodoh seperti Jun Moxie bisa berpikir seperti itu? Tampaknya bajingan itu memang beruntung. Namun, Li Yuran tidak tahu bahwa itu sudah terlambat. Masalah mereka tidak dapat diselesaikan dengan kehilangan sedikit uang. Asteris 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 asteris. 1000 aula emas. Aturan perjudian diubah 3 kali karena berbagai keberatan. Jun Xie terus berdengung dengan arogan, sedemikian rupa sehingga asap tampak keluar dari kepala saudara-saudara Li dan Meng. Namun, ia masih terus menang. Saudara-saudara Li dan Meng telah kehilangan semua uang mereka pada saat ini. Para pemenang, Jun Xie dan Dugu Xiaoyi, sibuk membagi uang di antara mereka. Yang lain mulai dengan cemburu ketika mereka melihat tumpukan uang terbentang di depan mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka tidak akan bisa mengendalikan kemarahan mereka ketika mereka melihat Jun Xie menghitung uang dengan keras. Itu uang kita. Dugu Xiaoyi mengambil segenggam uang ketika Jun Xie tidak melihat. Kemudian, dia memasukkan mereka ke dadanya dengan kecepatan kilat. Nilai dari tagihan itu setidaknya 100.000 liang. Dia kemudian berkata, Jun Moxie, kamu menang karena kehadiranku. Jadi, Anda tidak keberatan jika saya mengambil lebih dari tagihan itu. Maukah kamu? Kamu sudah mengisi semua tagihan itu di dadamu. Saya akan dinyatakan sebagai orang mesum jika saya mencoba mengambilnya. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, tentu saja, saya tidak keberatan. Mengapa saya keberatan? Saya hanya menang karena kehadiran Nona Dugu. Tidak apa-apa jika kamu mengambil lebih banyak. Petik 2. Mata Dugu Xiaoyi berbinar. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, haruskah saya mengambil lebih banyak lagi? Jun Xie terkejut. Dia memberi judul kepalanya dan berkata, Nona Dugu, Anda telah menerima jumlah kemenangan Anda. Anda juga telah mengambil bonus saya. Manusia seharusnya tidak tahu malu. Petik 2. Hehe, aku hanya menggodamu. Itu hanya sejumlah kecil uang. Lihatlah wajahmu yang menyedihkan. Dugu Xiaoyi berteriak dengan cara yang menyenangkan. Dia menyadari bahwa keputusannya untuk datang dan menjelajahi tempat ini adalah keputusan yang bagus. Dia harus menyaksikan permainan dadu yang adiktif. Selain itu, dia mendapat untung besar dari 200.000 liang. Dia merasa gembira. Sejumlah kecil uang. Dia berpikir bahwa 100.000 liang adalah jumlah uang yang sedikit. Tang Yuan memandang tanpa daya. Dia juga ingin mengambil uang. Tapi, dia tidak punya nyali untuk melakukan itu. Dia mulai merasa tertekan karena Jun Xie bahkan tidak repot-repot memandangnya. Yah, aku laki-laki. Saya tidak bisa mengikuti seorang wanita dan mengambil uang untuk diri saya sendiri. Kenapa aku bukan wanita? Jun Xie merasa tercekik dalam hatinya saat dia melihat ekspresi Tang Yuan. Kamu adalah 250 kg lemak. Beraninya kau menatapku dengan cara ini. Sepertinya labu pahit telah ditempatkan di atas kepala babi. Saya sedang berpikir untuk memberi Anda uang. Tapi, setelah melihat ekspresi ini di wajahmu, lupakan saja. Otherworldly Evil Monarch Chapter 19. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Jun Xie tersenyum mengejek dan berdiri. Apakah kalian punya lebih banyak uang untuk hilang? Jika tidak, maka saya harus pulang dan beristirahat. Saya telah memenangkan jumlah uang yang lebih sedikit bahkan setelah menginvestasikan banyak waktu saya. Sangat mengecewakan. Bagaimana menurut Anda, Nona Dugu? Jun Xie tahu bahwa ia telah merusak sebagian dari rencana musuh. Kamu tidak bisa pergi, kata Li Zhen dengan cemas. Pikiran semua orang, termasuk pikiran Meng Haizu, telah membeku, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa memperkirakan tingkat kerugian mereka. Mereka semua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perjudian daripada Jun Moxie. Selain itu, mereka semua bekerja sama untuk menyudutkannya. Mereka yakin bahwa Jun Moxie telah mengonsumsi obat-obatan. Selain itu, mereka telah mengutak-atik dadu. Pakaian Meng Haizu juga telah disemprot dengan parfum unik untuk mengganggu pikiran Jun Moxie yang dibius. Namun, mereka kalah dari Jun Moxie. Bagaimana bisa hal seperti itu dijelaskan? Apakah Jun Moxie benar-benar beruntung? Tapi, dia hanya mencetak beberapa poin lebih tinggi dari mereka di setiap pertandingannya. Ini bukan kebetulan. Namun, mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana dia selingkuh. Jun Moxie telah mengonsumsi obat-obatan.
dan telah mengubah keterampilan perjudiannya menjadi berantakan total untuk menipu. Mereka merasa seolah-olah telah melihat hantu. Rencana matang mereka yang melibatkan Tang Yuan pada awalnya berjalan lancar. Namun, mereka tidak dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dari rencana mereka setelah target utama mereka Jun Moxie tiba. Mereka telah kehilangan semua yang mereka miliki sebagai gantinya. Bagaimana mereka bisa berpikir untuk maju dengan rencana mereka? Jejak rasa takut merayap ke mata mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka telah gagal menyelesaikan tugas yang ditugaskan. Mereka takut tatapan lembut di wajah Li Yuran lebih daripada tawa setan karena Li Yuran bisa mengeluarkan perintah untuk mengeksekusi seseorang, atau beberapa orang dengan ekspresi lembut yang sama di wajahnya. Dia lebih berbahaya daripada iblis. Saya ingin melanjutkan permainan. Saya masih memiliki beberapa aset yang tersisa. Meng Haizu berbicara ketika ia melepaskan giok pengiring dari pinggangnya dan melemparkannya ke atas meja. Hahaha, apakah kalian pikir aku tertarik pada properti yang rusak? Anda ingin melanjutkan permainan dengan barang yang tidak berguna seperti itu? Saya lebih suka pulang dan beristirahat. Jun Xie tersenyum dan menjawab. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Tunggu, teriak Meng Haizu. Dia kemudian memandang Li Zhen dan yang lainnya dan berkata, tunjukkan semua yang Anda miliki. Li Zhen dan yang lainnya sadar akan konsekuensi dari kegagalan skema mereka. Jadi, mereka buru-buru melepas semua barang berharga seperti batu berharga, mutiara, dan ornamen lain dari tubuh mereka. Ini adalah pedang pribadi dan giok pendamping Tang Yuan. Saya ingin bertaruh dengan keduanya. Harga gabungan mereka adalah 1,5 juta liang. Tapi, saya akan menempatkan nilainya hanya sebagai 1 juta liang. Meng Haizu memandang Jun Xie dan berkata, Jun Moxie, saya pikir Anda ingin memenangkannya kembali untuk teman Anda. Bukan. Petik 2. Dugu Xiaoyi mulai kosong sesaat. Dia tahu asal-usul pedang Tang Yuan dan giok pendamping. Dia mengerti bahwa ini bukan hanya permainan. Namun, dia tidak takut. Dia juga tidak mencoba melarikan diri dari situasi itu. Situasi ini terlalu menarik. Jun Xie memandang Tang Yuan dan berkata, aku bukan Tang Yuan. Harta miliknya tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka akan menjadi milik saya jika saya memenangkan permainan ini. Lalu, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dengan mereka. Saya dapat membuangnya di tempat sampah, atau saya dapat memberikannya kepada orang lain. Itu tidak ada hubungannya dengan Tang Yuan. Mengapa saya memenangkan mereka kembali untuknya? Kalian pasti banyak yang kreatif. Tang Yuan menggadaikan barang-barang ini untuk uang. Itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Jika dia membawa uang untuk menebus barang-barang ini nanti. Petik 2. Jun Xie menatap pedang dan batu giok saat dia berbicara. Item ini tidak biasa dari standar apapun. Jun Xie kemudian tersenyum dengan cara yang tidak menyenangkan dan berkata, Tuan Muda Meng, bagaimana menurutmu? Apa yang saya katakan benar atau tidak? Petik 2. Semua orang terkejut mendengar kata-kata Jun Xie. Wajah Tang Yuan telah mengungkapkan ekspresi bersemangat setelah dia mendengar kata-kata Meng Haizu. Namun, wajahnya segera menjadi pucat. Ekspresi Meng Haizu berubah. Dia jelas mengerti arti di balik kata-kata Jun Xie. Dia tampak bingung. Dia tidak yakin apakah dia masih harus melanjutkan permainan. Bagaimana jika mereka kehilangan pedang dan batu giok untuk Jun Moxie? Apa yang akan mereka lakukan jika Tang Yuan mendatangi mereka dengan uang untuk menebus asetnya nanti? Tidak ada yang bisa menyangkal kebenaran di balik kata-kata Jun Xie. Namun, ada beberapa aturan dalam permainan. Aset seseorang hanya dapat dijual jika seseorang gagal menebusnya hingga periode waktu tertentu. Jadi, tidak adil untuk menjual kepemilikan Tang Yuan saat ini. Tang Yuan menderita kerugian besar di tangan saudara-saudara Li dan Meng. Jadi, dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk menciptakan malapetaka jika mereka gagal mengembalikan asetnya dengan imbalan uang. Selain itu, kekurangannya sendiri akan memberinya kesempatan untuk menciptakan bencana. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Meng Haizu. Aku sudah terjebak dalam masalah. Pertama-tama saya harus berpikir untuk keluar dari situ. Saya bisa memikirkan masa depan nanti. Lagi pula, aku tidak akan kehilangan taruhan kali ini. Kita bisa berurusan dengan Tang Yuan sendiri. Tuan Muda Ketiga Jun tidak perlu khawatir tentang itu. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Tuan Muda Ketiga Jun akan memenangkan semua barang-barang ini. Kemudian, Meng Haizu meletakkan batu giok, mutiara, dan pedang di atas meja. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Tuan Muda Ketiga Jun, giok Rui ini diberikan kepadaku oleh Yang Mulia, Kaisar. Ini adalah pedang pamanku yang paling berharga. Dan, mutiara bercahaya ini diberikan kepada Li Feng oleh Grand Preceptor Li. Ini adalah benda yang sangat berharga. Biaya gabungan mereka akan berada dalam kisaran jutaan liang. Jadi, uang yang dimiliki oleh Tuan Muda Ketiga tidak cukup untuk bertaruh melawan barang-barang ini. Tetapi, jika Tuan Muda Ketiga bersedia untuk bermain,
maka saya dapat membiarkannya bermain dengan sesuatu yang lain. Petik 2. Apa yang akan kamu sarankan untuk aku mainkan? Maukah Anda meminta saya untuk bertaruh dengan tubuh saya? Atau apakah Anda ingin menikahkan adik perempuan Anda yang belum menikah dengan saya? Tapi, tunggu, aku belum pernah mendengar tentang adik perempuanmu ini. Jun Xie mengambil telinganya dan menjawab. Dugu Xiaoyi tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata ini. Namun, dia mengendalikan dirinya sendiri, dan melanjutkan ekspresi normalnya. Dia kemudian menendang Jun Xie dari bawah meja. Jun Xie menggigit bibirnya dan tersenyum. Meng Haizu sangat marah sehingga dia merasa ingin muntah darah. Namun, dia mengendalikan dirinya dan berkata, jadi, tuan muda ketiga Jun suka bercanda. Tapi, taruhan ini cukup sederhana. Barang-barang berharga ini akan menjadi milik tuan muda ketiga Jun jika aku kalah. Tetapi, jika saya menang, maka tuan muda ketiga harus membantu saya dengan sesuatu. Apakah itu baik? Apakah kamu serius? Bagaimana saya bisa menerima kondisi seperti itu? Jun Xie berpikir, mereka perlahan-lahan sampai pada intinya. Pasti sangat sulit bagi mereka untuk bertahan sampai saat ini. Dia kemudian tertawa dan berkata, apakah saya harus bunuh diri jika kalian meminta saya untuk mati? Jika Anda meminta saya untuk memberikan semua harta keluarga Jun kepada kalian, maka apakah saya harus melakukan itu? Kondisi ini benar-benar, apakah Anda berpikir bahwa saya bodoh? Petik 2. Aku meyakinkanmu bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi. Taruhan ini tidak melibatkan uang. Selain itu, tuan muda ketiga Jun tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Saya hanya akan meminta Anda melakukan sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan mudah. Tapi, kita bisa lupa bahwa hal seperti ini pernah terjadi jika Anda masih berpikir bahwa taruhan ini tidak mungkin. Meng Haizu merasa seperti meninju dan menendang Jun Mo Xie. Yah, kalau begitu, kenapa tidak? Jun Xie mengangguk. Bagaimana kita bertaruh? Kami akan memainkan permainan dadu. Meng Haizu memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Dia kemudian berkata, taruhan ini adalah antara kamu dan aku. Tidak akan ada bangkir. Siapapun yang mencetak skor tertinggi akan menang. Apakah Anda menerima? Tuan muda ketiga. Petik 2. Hahaha, kenapa aku takut bermain dengan pecundang sepertimu? Itu juga permainan dadu. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya? Itu lucu. Wajah Jun Xie menampakkan ekspresi seolah dia akan terbang ke langit. Bahkan, dia akan melonjak ke langit jika dia belum ditendang di bawah ikat pinggangnya beberapa saat yang lalu. Otherworldly Evil Monarch Chapter 20. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Li Zhen, Li Feng dan yang lainnya tampak bersemangat. Mereka tahu bahwa Meng Haizu cukup cakap dalam permainan dadu. Dia belum pernah kalah sebelum kesempatan ini. Selain itu, dia telah menyiapkan dadu sendiri. Akan sangat mengejutkan jika Meng Haizu masih tidak menang. Semua orang menyadari keterampilan rendah Jun Mo Xie dalam judi. Namun, mereka masih tidak mengerti tentang bagaimana ia memenangkan pertandingan sebelumnya. Tapi, game ini antara Meng Haizu dan Jun Mo Xie. Karena itu, hampir mustahil bagi Jun Mo Xie untuk menang. Siapa yang akan roll pertama? Kaki Jun Xie bergetar saat dia bertanya. Kakinya masih sakit karena tendangan Dugu Xiaoyi. Aku akan pergi dulu. Meng Haizu meraih dadu dan memegangnya di tangannya. Dia kemudian menimbang mereka ketika dia mencoba menenangkan pikirannya. Dia menutup matanya, dan mencoba menekan aliran darah yang cepat di sarafnya. Dia kemudian menggumamkan sesuatu. Dia tampaknya memohon pada seseorang. Dia harus memenangkan babak ini. Gulungan dadu ini berisi nilai total hampir semua orang yang hadir di atas meja. Jadi, dia tahu bahwa dia tidak bisa kehilangan game ini. Jun Xie menghela nafas dan dengan lembut mengetuk meja. Dia kemudian berbisik kepada Dugu Xiaoyi. Apakah kamu merasa bahwa dia mencoba memanggil roh leluhurnya untuk membantunya dalam permainan? Saya merasa sangat seram. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dia menarik lengan bajunya dan berteriak. Lihat, aku merinding. Petik 2. Dugu Xiaoyi berusaha mempertahankan wajahnya karena dia tahu bahwa permainan ini lebih dari sekadar pertaruhan. Namun, dia meledak tertawa ketika mendengar kata-kata Jun Xie. Dia tidak bisa percaya bahwa sampah ini adalah orang yang lucu. Li Feng dan kelompoknya menatap Jun Xie dengan kemarahan di mata mereka. Mereka mengerti bahwa dia sedang mencoba untuk mematahkan utas konsentrasi Meng Haizu. Namun, Jun Xie dan Tang Yuan tidak merasa cemas. Sebaliknya, mereka balas menatap mereka. Meng Haizu meraung setelah beberapa saat. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya di udara, dan memutarnya. Tiba-tiba, 3 dadu bergulir di atas meja dan mulai berputar. 36. Li Feng dan orang-orang lain dalam kelompoknya meraung saat mereka melihat dadu berputar. Suasana 1000 emas hall menjadi sangat sengit. Sepertinya mereka berada di kasino yang dikelilingi oleh ratusan orang. 2 dadu berhenti berputar satu per satu.
Keduanya mendapat skor 6 masing-masing. Li Feng dan kelompoknya bertepuk tangan. Sepertinya mereka sudah memutuskan pemenangnya meskipun dadu ketiga masih berputar. Mata mereka berbinar ketika mereka berteriak. 6, 6, 6. Jun Xie pasti akan kalah jika dadu ketiga juga menggulung skor 6. Dia hanya bisa diselamatkan jika dia juga berguling 3-6 dalam kasus itu. Kalau tidak, dia akan kalah. Tapi, bisakah 3-6 diluncurkan dengan mudah? Semua orang memandang Jun Xie dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Dadu terakhir akhirnya mulai melambat. Pola berputar menunjukkan bahwa ini juga akan menjadi 6. Meng Haizu menghela nafas lega. Skor ini telah melampaui harapannya. Bahkan mencetak 2 angka 6 dianggap sebagai prestasi besar di masa normal. Namun, 3-6 telah meyakinkan kesuksesannya. Tapi kemudian, dadu ketiga mulai berguling ke arah 2 dadu lainnya. Ia terus berputar di antara 2 dadu, dan kemudian menjatuhkan dadu ke kiri. Kemudian, ia mulai berputar ke arah dadu di sebelah kanannya. Itu menabraknya dan menyebabkannya berguling. Setelah itu, berhenti berputar. Tiba-tiba, ruangan menjadi sunyi senyap. Li Feng, Li Zhen dan Meng Haizu hanya bisa menatap dengan takjub. Ekspresi mereka menjadi pucat, dan mata mereka menjadi merah. Li Feng dan Meng Fei meringkuk bibir mereka. Tampaknya mereka akan mulai menangis setiap saat. 3 dadu sekarang menunjukkan skor 1, 2, dan 3. Hasil ini akan dikenal sebagai common loss jika Meng Haizu adalah bangkir. Ini juga berarti Meng Haizu akan kehilangan terlepas dari skor Jun Mo Xie. Ini sudah berakhir. Meng Haizu kehilangan kesadarannya. Orang-orang lainnya berdiri tak bergerak dengan ekspresi kusam di wajah mereka. Mereka sepertinya hampir menangis. Wahahaha, Tang Yuan melompat tinggi di udara. Mustahil untuk percaya bahwa orang seperti dia dapat mencapai prestasi seperti itu. Dia meraih bahu Jun Xie dan berteriak, "Tuan muda ketiga, keberuntunganmu ada di puncak hari ini. Dewa kekayaan akhirnya tiba. Wahahaha. Dewa kekayaan telah tiba. Tidak, Dewa judi telah tiba. Sekarang giliranku untuk melempar dadu." Jun Xie kemudian memalsukan ekspresi ketakutan di wajahnya dan berkata, "Kamu benar-benar membuatku takut dengan persiapanmu sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mendapatkan skor tinggi. Saya benar-benar mengagumi Anda." Dia tertawa dan melanjutkan, "Permainan ini memungkinkan seseorang untuk menggulirkan skor yang diinginkan. Sulit dipercaya bagaimana seseorang bisa melakukan apa saja dengan keinginan hati seseorang. Orang biasa tidak akan pernah bisa mencapai tingkat kompetensi ini dalam game ini. Kamu benar-benar dewa penjudi." Petik 2. Sekarang giliranmu. Tidak, Tuan muda ketiga. Anda tidak perlu melempar dadu. Anda sudah menang sesuai aturan kerugian umum. Dia telah mencetak 1, 2, dan 3. Tang Yuan melompat lagi beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Itu omong kosong. Anda belum menang. Tidak ada perbedaan antara bangkir dan pemain dalam game ini. Bagaimana jika Anda juga mencetak 1, 2, dan 3? Li Feng berteriak. Dia gemetar, matanya memerah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa skenario seperti itu mungkin terjadi? Tang Yuan mencibir. Dia gila menanyakan pertanyaan semacam ini. Bagaimana saya bisa kehilangan orang seperti itu? Kamu benar. Jun Xie tertawa dan berkata, "Biarkan saya menunjukkan kepada Anda keterampilan judi saya yang tak tertandingi." Tetapi sebelum itu, seseorang membangunkan Tuan Muda Meng. Saya tidak ingin dia mengklaim bahwa dia tidak melihat hasilnya dengan matanya sendiri. Bagaimanapun, kita harus melihatnya untuk mempercayainya. Petik 2. Sial, kenapa idiot ini bertindak sangat pintar hari ini? Li Feng dan orang-orang lain di kelompoknya saling memandang. Trik terakhir di lengan baju mereka juga gagal. Dugu Xiaoyi bergabung dengan mereka dan berkata, "Apakah dia masih belum bangun?" "Jangan khawatir, beberapa tendangan saya akan membangunkannya." Petik 2. Meng Haizu berbaring di lantai. Namun, dia berpura-pura tidak sadar. Dia telah berencana untuk menolak melihat sesuatu. Dia sedang menunggu Jun Mo Xie untuk melemparkan dadu. Semuanya akan diurus setelah dadu dikumpulkan. Meng Haizu akan mengklaim bahwa dia tidak melihat hasilnya bahkan jika semua orang mengkonfirmasi kemenangan Jun Mo Xie. Kemudian, keduanya harus melempar dadu sekali lagi, dan dia akan mendapat kesempatan lain. Meng Haizu bahkan merencanakan apa yang akan dia katakan. "Kau bertaruh denganku, dan bukan mereka. Jadi, saya sudah melihat hasilnya dan mengkonfirmasinya. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan itu benar, karena aku belum melihat hasilnya dengan mataku sendiri." Dia tidak percaya bahwa Jun Mo Xie telah melihat rencananya. Selain itu, dia tidak mampu menanggung tendangan Dugu Xiaoyi. Tiba-tiba, Tang Yuan menendang Meng Haizu sebelum dia memiliki kesempatan untuk bangun sendiri. "Berhenti berpura-pura sekarang. Bangun." Tang Yuan telah menyimpulkan semua penderitaan dan keluhannya dalam tendangan yang satu ini. Dampak dari tendangan itu membuat Meng Haizu berteriak, "Aduh!" Dia bangkit untuk melihat wajah-wajah tersenyum Jun Mo Xie,
Tang Yuan, dan Dugu Xiaoyi. Meng Haizu berdiri dengan ekspresi kebencian di matanya. Dia akan memenjarakan Jun Moxie dengan paksa jika Dugu Xiaoyi tidak ada di sana. Tiba-tiba, seorang pria memasuki ruangan. Sir Meng, Sir Li, dia berhenti. Dia adalah pengawal yang sama yang telah dikirim oleh Li Yuran. Dia memperhatikan ekspresi wajah Li Feng dan yang lainnya. Dia mengerti bahwa situasinya telah terbalik. Bagaimana seseorang dapat memperkirakan bahwa situasinya akan berubah dengan cara ini? Sekarang amati. Jun Xie berbicara sambil meraih dadu. Dia kemudian menatap Meng Haizu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Wajah Meng Haizu dan teman-temannya tampak pucat. Mereka mengepalkan giginya dengan erat, sedemikian rupa sehingga suara yang menggertakkan bisa didengar. Aku kaya, Jun Xie berteriak ketika dia meninggalkan Tousan Gold Hall. Seorang pengawal mengikutinya dengan paket besar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa salah satu cangkir teh hilang dengan keluarnya Jun Moxie dari Tousan Gold Hall.